Ayah baptis. Sekarang adalah dunia kita berdua. Lin Jiao, Lin Jiao. Aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang untukmu, tapi kamu... Li Wei. Kapan itu datang? Bukankah menyenangkan mendengarnya di sini? Li Wei juga tidak bisa menyalahkanku. Seluruh tubuhmu kecuali Liontin Giok yang rusak itu, tidak ada yang berharga. Saya hanya bisa membiarkan ayah baptis saya merawat saya. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat kalian begitu tidak tahu malu. Bocah. Berani memarahiku. Persetan dengan bungkus makanan. Pergilah ke neraka. Ah. Pertandingan giok naga ilahi leluhurku. Mengapa kamu terbang? Keturunan naga ini sungguh menyedihkan. Hari ini saya akan memberi Anda sepasang mata dewa, mampu melihat semuanya. Lihat nilainya dengan jelas. Serangan balik kehidupan. Li Wei. Suster Wanner. Saya sebenarnya bisa melihat sisi lain tembok itu. Sepertinya naga itu benar-benar memberi saya sepasang mata dewa. Li Wei. Tentang pacarmu. Sister Wanner sudah tahu. Hei, tidak apa-apa. Hei, tidak apa-apa. Tidak ada rumput dimanapun di dunia. Tunggu kamu. Aku akan memperkenalkanmu pada sahabatku. Dia sangat cantik. Lemah, Suster Wanner. Biarkan aku pergi dulu. Saya tidak bisa bernapas. Ah, maaf. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Saya yakin saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku akan memanggilmu mobil dan kamu kembali dulu. Aku akan ke Panjiayuan. Panjiayuaner. Apakah ini pasar barang antik terbesar? Saya sekarang memiliki kewaskitaan. Tepat pada waktunya untuk mencari kebocoran dan menghasilkan uang. Tampar wajah pria dan wanita itu. Oh, Suster Wanner. Saya juga ingin istirahat. Bagus. Kalau begitu ayo pergi. Bagus. Batu kasar berwarna hijau kekaisaran bernilai 1 juta yuan. Ini bernilai 1 juta. Hijau kekaisaran terhebat. Batu yang bagus. Dia sebenarnya dimanfaatkan oleh bos untuk menekan kios. Sayang sekali. Tidak sebaik. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkannya. Suster Wanner, ayo pergi dan lihat. Ya, bagus. Yo, pemuda. Silakan pilih apapun yang Anda inginkan. Bos. Berapa harga batumu? Oh, bagian ini. 30.000. Uang yang diperoleh dari mengemudi pasti bisa berlipat ganda. Batu bernilai 0 yuan. Berani menjualnya dengan harga puluhan ribu. Sepertinya bosnya juga tidak tahu barangnya. UPS. 30.000 terlalu mahal. Saya pikir Anda di sini untuk menimbulkan masalah, bukan? Ah, apakah Anda ingin membelinya atau tidak? Pergi tanpa membeli. Jangan tunda urusanku. Hei. Beli. Bos. Apakah Anda menjual sisa-sisa dari kios Anda? Berapa harganya? Hei, Li Wei. Tidak ada yang menginginkan batu ini. Jangan membelinya. Bawa pulang. Tidak apa-apa. Bawa pulang. Saya menyukainya. Dia tampaknya tidak tahu apa-apa. Hanya tipuan untuknya. 5.000. 3.000, hingga 300. Hei. Apakah Anda mencari masalah? Hei, tidak apa-apa. Aku akan mencari di tempat lain. Hei. UPS. Tergantung pada nasib Anda. Batu ini. $300 untukmu. Pokoknya, pecahan batulah yang menekan kios itu. Bisa mendapat 300 secara langsung. Kesepakatan. Benar saja, dia adalah orang yang bodoh. Hahaha. Jadi itu bernilai jutaan. Itu milikku. Bukankah ini mantan pacarku Li Wei? Setelah dicampakkan olehku, kamu sengaja mengikutiku. Apakah kamu ingin memintaku untuk memaafkanmu? Aku beritahu kamu. Tidak mungkin. Ini sudah berakhir di antara kita. Ayah baptis sekarang adalah cinta sejatiku. Pernahkah Anda melihat seseorang yang narsis? Aku belum pernah melihatmu begitu narsis. Siapa yang datang untuk mengikutimu? Saya. Saya datang ke sini untuk berjudi batu. Hahaha. Kamu tidak memikirkannya. Batu pecah dibeli seharga 300 yuan. Bahan apa yang harus saya siapkan? Berjudi di atas batu. Hanya kamu. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Hahaha. Bagaimana? Tidak bisakah aku bertaruh? Li Wei. Izinkan saya menasihati Anda. Industri taruhan batu. Itu tergantung pada penglihatan. Tidak sembarang sampah bisa digunakan. Itu saja. Foto makanan untuk dibawa pulang. Saya hanya berpikir itu bisa keluar. Pengambilan makanan hijau. Anda benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda. Hei. Kalau tidak, akan jadi seperti ini. Aku akan bertaruh denganmu. Hei. Ayo. Ini mengasyikan sekarang. Oke. Apa yang kamu pertaruhkan? Taruhan saja. Bisakah sesuatu yang baik dihasilkan dari materi ini? Asalkan bisa dilakukan di dalam. Mengirimkan barang senilai 100.000. Saya membayar 2 kali lipat untuk itu. Jika Anda tidak bisa keluar, jual saja. Pergi saja. Tidak pernah muncul di depan kita. Apakah mereka gila? Saya memiliki mata röntgen. Sudah terlihat batu giok di dalamnya. Bernilai jutaan. Oke, aku berani bertaruh padamu. Bawa pulang.
Bawa pulang. Bawa pulang. Waiji. Bawa pulang. Di luar. Bawa pulang. Delapan pembelian. Itu benar-benar terbuka. Hijau kekaisaran terhebat. Hari ini. Sungguh sebuah berkah. Menurut taruhan. Anda harus mengeluarkan 2 juta. Beli batu saya untuk dibawa pulang. Kamu. Li Wei. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Bagaimana? Ini adalah taruhan yang Anda usulkan. Apakah Anda ingin menyangkalnya? Itu saja. Kata-kata yang diucapkan di depan umum. Bisakah kamu menyangkalnya? Itu saja. Zhao Xihai. Anda tidak menepati janji Anda untuk membeli batu itu. Tidak ada yang akan berbisnis dengan Anda di masa depan. Itu saja. Bukankah hanya 2 juta? Tidak bisakah aku memberikannya padamu? 2 juta yuan diterima dari kartu bank. Kemarin saya mengantarkan makanan untuk dibawa pulang. Saya menghasilkan 2 juta hari ini hanya dengan 300 yuan. Ayo pergi. Bersenandung, bersenandung. Berjalan perlahan tanpa melihat siapapun pergi. Ayo jalan-jalan. Ayo pergi, ayo pergi. Hai Li Wei. Anda memiliki penglihatan yang sangat bagus. Mengapa saya tidak menyadarinya sebelumnya? Ah. Ini dia. Saya baru saja melakukan sedikit riset tentang batu judi. Wah. Kamu sudah. Ini bukan lagi tingkat penelitian kecil. Oh, benar sekali. Perusahaan kami sekarang. Aku hanya butuh seseorang sepertimu. Saya akan memberi Anda pokok dan berbagi. Bagaimana kalau kamu membantuku merawat bayinya? Oh ini. Lupakan saja, Suster Waner. Saya masih suka bekerja untuk diri saya sendiri. Ya. Baiklah kalau begitu, saya menghormati pendapat Anda. Oh, tapi sebagai teman. Membantu Anda mengendalikan mata Anda masih tidak ada masalah. Aku tahu kamu cukup menarik. Berjalan itu. Temani saya ke Paviliun Linlang. Paviliun Linlang. Paviliun Linlang adalah Panjiayuan. Rumah perdagangan barang antik terbesar. Inilah harta karun terbesar dan terbanyak di Kerajaan Naga. Bahan baku perusahaan kami. Semuanya dipilih dari sini. Jika Anda tidak memiliki VIP, Anda tidak akan diizinkan masuk. Paviliun Linlang. Menarik. Tepat pada waktunya untuk masuk dan melihat bayinya. Hei, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Bagus. Berjalan berjalan berjalan. UPS. Bukankah ini Nona Li Waner? Saya baru saja mendapat sejumlah produk baru di sini. Silakan pilih. Benar-benar layak untuk Panjiayuan. Toko barang antik terbesar. Dekorasi ini sangat bergaya. Koleksinya juga bagus. Yang palsu bernilai 10.000 yuan. Tanpa diduga, hal-hal di Paviliun Linlang. Ada juga takawais palsu. Li Wei. Ini Dong Cheng. Pemimpin cabang Paviliun Linlang. Halo. Bersenandung, anak-anak muda, saya menasihati kalian untuk tetap membumi. Andalkan upaya Anda sendiri untuk bekerja, daripada memikirkan bagaimana cara mendekati wanita kaya. Paviliun Master Dong, Anda salah paham. Li Wei adalah penilai harta karun yang saya pekerjakan. Bukan hubungan seperti itu. Tidak apa-apa. Saya akan membuktikannya sendiri. Hahaha. Kalau begitu jangan bicarakan itu. Nona Waner, lihat apakah ada yang Anda inginkan. Hei. Bayi ini sangat cantik. Nona Waner benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini baru di toko kami. Kaisar Taizong dari dinasti Tang memberi Zhengguan waktu 3 tahun. Panci perak emas dengan pola Capricorn. Sangat indah. Jika saya membeli ini kembali, pameran perusahaan saya bisa dibuka. Berapa yang saya inginkan untuk Paviliun Master Dong? Berapa yang saya inginkan untuk Paviliun Master Dong? Tidak mahal, hanya 5 juta. Beli dan jual kembali. Jaminan untung tanpa rugi. Ada apa dengan Suster Waner? Saya baru saja jatuh cinta dengan yang palsu ini. Suster Waner, tunggu sebentar, keluarkan. Panci ini palsu. Panci ini palsu. Bocah. Beraninya kamu meneleponku dari Paviliun Linlang? Masalahnya palsu. Barang saya dari Paviliun Linlang. Semua melewati penilai harta karun terbaik. Diautentikasi, baru saja dikirim ke sini. Maksudmu? Penglihatanmu. Lebih baik dari penilai harta karun kita? Jika ini palsu, semuanya bisa dijual. Kemudian penilai Anda. Levelnya terlalu rata-rata. Kamu. Bagus. Hari ini saya tidak bisa mengatakan saya jelek. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari pintu ini. Paman Dong. Siapa yang membuat masalah? Ya Tuhan, hai Tuan Wang. Hai Tuan Wang, kenapa kamu di sini? Saya di sini bukan untuk melihatnya. Calon istriku? Wang Hu, siapa istrimu? Jangan malu-malu. Siapa kamu? Beranikah kamu berdiri di samping wanitaku? Anda tidak penakut? Anda. Namaku Li Wei. Adikku Waner mengatakannya. Dia tidak ada hubungannya denganmu.
Sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Anda memfitnah Pavilion Linlang. Pavilion Linlang tidak perlu mengambil tindakan. Aku sendiri yang bisa menghancurkanmu. Foto makanan yang bisa dibawa pulang. Di luar, fitnah. Saya tidak memfitnah Takaut. Benda ini memang palsu. Bagus. Jika itu palsu, bawa pulang. Saya akan menjualnya seharga 500 meter persegi. Aku akan meminta maaf padamu. Tapi jika hal ini benar, aku akan menghancurkanmu. Bawa pulang yang bagus. Bawa pulang yang bagus. Aka Awai yang bertekad. Bawa pulang. Li Wei. Orang ini Wang Hu. Kejam. Ini jelas bukan sekedar pembicaraan. Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, Suster Wanet. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Saya bilang pot perak ini palsu. Apa yang kamu katakan itu benar? Mengapa kalian tidak membicarakannya? Mengapa itu benar? Aku akan membantahnya. Oke, kalau begitu dengarkan baik-baik. Ya, pertama, bayi ini memiliki bentuk yang montok. Garis bundar ini. Itu adalah suasana dinasti Tang yang makmur, tidak buruk. Namun kepenuhan dinasti Tang yang makmur, tidak penuh semangat. Datang dan lihat di sini. Busur ini terlalu bulat dan halus. Sepertinya direncanakan dengan kurva modern. Namun sumur bukanlah vitalitas yang telah disempurnakan oleh pengrajinnya seiring berjalannya waktu. Busur ini memang tidak sesuai dengan sejarah. Ini. Ada sesuatu tentang orang ini. Namun tidak ada bukti mutlak. Bagaimana jika itu hanya kebetulan? Bersenandung. Lihatlah tulisan di bawahnya. Diawasi oleh Xiaofu di tahun ketiga Zhengguan. 8 kata jelas memenangkan penjualan diri. Dari prasasti ini. Panci ini adalah hal yang pasti. Hadiah dari Kaisar Taizong. Hahaha. Hahaha. Bawa pulang. Apa kekurangannya ini? Di sini. Guanzi di tahun ketiga Zhengguan. Pukulan terakhir. Semuanya, perhatikan baik-baik. Selama 3 tahun Zhengguan ini, pukulan terakhir Guanzi. Pukulannya terlalu ringan dan ke atas. Ada semacam kebebasan dan kemudahan eksternal. Tulisan seperti ini. Itu terjadi pada dinasti Song. Sebuah kebiasaan menulis yang perlahan-lahan muncul. Katamu. Seorang pengrajin dari dinasti Tang. Bagaimana hal itu bisa terjadi ketika memproduksi senjata paling penting bagi negara setelah 100 tahun digunakan? Gaya penulisan yang baru saja menjadi populer. Apa yang dikatakan orang ini sebenarnya benar? Detail seperti itu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Ini. Ini mengerikan. Penglihatanmu. Bahkan lebih baik dariku di Pavilion Linlang. Penilai harta karun terbaik. Bahkan lebih kuat. Bahkan lebih kuat. Bahkan lebih kuat. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Wang Hu. Bersedia mengakui kekalahan. Menurut taruhannya, Anda harus memberi saya 5 juta. Kamu. Wang Hu. Saya pikir kamu laki-laki. Saya tidak menyangka dia menjadi pengecut. Saya kehilangan 5 juta dan ingin menyangkalnya. Bukankah hanya 5 juta? Ya. Ya, saya akan membayar jika saya membayar. 5 juta yuan diterima dalam bentuk kartu bank. Terima kasih. Li Wei, kan? Saya mengingat Anda dan membelinya. Hei. Li Wei. Wang Hu adalah pria yang harus membalas amarahnya. Anda harus lebih memperhatikan. Tidak masalah. Tidak masalah. 30 tahun di Hedong. Berapa hari yang dibutuhkan? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatuku pada pria yang percaya diri. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Saya akan memilihkan beberapa barang antik lagi untuk Anda saat pameran perusahaan Anda. Oke, saya percaya pada penglihatan Anda. Pavilion Master Dong. Sekarang. Bolehkah aku memilih harta karunku sendiri? Oke. Oke. Li Wei, bantu aku mengambil botol yang bocor ini. Itu sangat membantu saya. Masalah sepele. Mengapa kamu membicarakan hal ini? Kalau begitu aku akan memasak sendiri hari ini. Perlakukan Anda dengan makanan enak. Sister Waner, masaklah sendiri. Ya, itu bagus. Anda duduk dulu. Ya. Sosok Sister Waner terlalu bagus bukan? Minum lebih banyak hari ini. Selamat minum. Suster Waner. Kamu sangat cantik. Jangan bicara. Jangan bicara, bawa pulang. Cium aku. Tidak mungkin. Li Wei, kamu harus bertanggung jawab padaku. Suster Waner. Jangan khawatir, aku akan baik padamu. Bocah konyol ini. Jangan beritahu ibuku dulu. Ibuku sangat sombong. Saya khawatir dia akan berbicara omong kosong. Jangan khawatir, aku harus membuktikannya padanya. Aku punya kekuatan untuk menikah denganmu. Oke, aku percaya padamu. Oh benar. Saya punya satu di sini. Surat undangan ke lembaga penilai harta karun. Harta karun di sini beragam. Tapi ada banyak harta karun langka.
Anda memiliki penglihatan yang bagus. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Masyarakat penilai harta karun. Saya menggunakan mata X-ray sepanjang hari kemarin. Menghasilkan 7 juta. Saya akan menghasilkan lebih banyak hari ini. Oke. Pertemuan penilaian harta karun ini, saya akan memesannya. Ini memang lelang kelas atas. Menghasilkan keberuntungan. 7 juta menjadi 70.000. Di sini. Siapa itu? Yang tidak memiliki mata. Berani bertemu bos kami. Apakah kamu tahu siapa kami? Kamulah yang tidak aku sukai, kan? Saya hanya berdiri di sini dan tidak bergerak. Tahukah kamu siapa yang membuatmu kesal? Yang ini. Tapi Presiden Wang Group. Nona Haiyan. Wang Haiyan. Presiden Grup Wang. Saya ingat istri Zhao Xihai. Panggil saja Wang Haiyan. Dia juga Presiden Wang Group. Saya sangat beruntung. Bertemu istri Zhao Xihai. Ini adalah Presiden Wang Group. Wang Haiyan. Lalu yang di sebelahnya. Dia harus menjadi asistennya. Lily. Saya sudah lama mendengar bahwa mereka sangat mendominasi. Orang ini sengsara hari ini. Siapa namamu? Bisakah kita mengganti namanya? Jangan mengubah nama keluarga Anda. Li Wei. Li Wei. Oke. Kamu adalah suamiku, kataku. Li Wei yang menipu dia sebesar 2 juta. Hei, apa itu curang? Ini adalah taruhan yang dia usulkan sendiri. Saya baru saja kehilangan 2 juta dengan bertaruh batu dengan saya. Ya? Wang Haiyan mengingatnya. Apakah Anda di sini untuk menghadiri pelelangan juga? Kita lihat saja nanti. Mari kita lihat. Anjing meremehkan manusia. Saudara. Anda menyinggung Wang Haiyan. Dia pasti akan mengincarmu di pelelangan. Itu saja. Anda meminta maaf padanya dan menebus kesalahannya. Bisakah pria sejati membungkuk dan meregangkan tubuh? Hanya orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan. Hanya perlu merendahkan diri. Hanya seorang wanita. Cepat atau lambat aku membuatnya berlutut di tanah. Nyanyikan aku penaklukan. Saudara-saudara ambisius. Kagumi. Jam berapa? Kapan itu akan dimulai? Li Wei, kamu benar-benar tidak tahu malu. Anda benar-benar berani datang. Li Wei, saya akan meletakkannya di sini hari ini. Kamu hari ini. Jangan pernah berpikir untuk menghasilkan uang. Selama itu barang bagus. Saya menginginkan semuanya. Kamu. Tunggu saja untuk mengambil sampah yang tidak saya inginkan. Saya memiliki mata röntgen. Siapa yang takut pada siapa? Harap diam semuanya. Sekarang aku nyatakan. Sesi penilaian harta karun pribadi Pavilion Linlang. Sesi ke-12 resmi dimulai. Sangat bagus. Bagus. Ini akhirnya dimulai. Lot pertama ditunjukkan di bawah. Itu adalah Istana King. Apresiasi Kekaisaran Qianlong. Botol relief giok putih dengan pola Qi. Ini adalah item lelang yang luar biasa setelah muncul. Ada sesuatu dalam lelang ini. Sangat indah. Giok ini, perasaan seperti tepung ini. Pemahat ini. Panci sangat dinamis. Pola awan dengan lapisan berbeda. Sepenuhnya bergaya Qianlonggong. Kursi kayu Rosewot ini. Ini juga merupakan hasil karya khas kantor manufaktur Kementerian Dalam Negeri. Begitu sudah muncul, taruh nasi goreng di atasnya. Ini memang lembaga penilai harta karun Pavilion Linlang. Pola ini tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Botol pola panci timbul giok putih murni. Biarkan mata waskitaku melihat. Apakah benda ini berharga? Botol relief giok putih dengan pola Qi. Imitasi tinggi. Ada begitu banyak ahli penilai harta karun di lokasi. Taipan Industri. Saya tidak menyadari bahwa itu adalah tiruan yang tinggi. Anda dapat melihat hal ini. Tingkat penipuan terlalu tinggi. Tapi untungnya saya memiliki kemampuan clairvoyance. Sampah ini. Biarkan mereka mengambilnya. Semuanya. Karena koleksi kami di lelang ini. Semuanya adalah kiriman. Jadi kami melelang. Tidak bertanggung jawab atas keasliannya. Pembayaran di muka. Tidak ada pengembalian. Harap hati-hati mengidentifikasi keasliannya. Kami memahami aturannya. Mulai pelelangan sekarang. Itu saja. Mari kita mulai. Sekarang saya secara resmi mengumumkannya. Koleksi pertama. Harga mulai 5 juta. Kenaikan harga setiap saat. Tidak kurang dari 1 juta. Mulai memotret sekarang. 7 juta. 8 juta. Li Wei, apakah kamu tidak punya uang? Hanya datang untuk melihat-lihat. Jika kamu bisa berlutut sekarang. Jilat sepatuku hingga bersih. Kalau begitu aku tidak keberatan. Meminjamkanmu uang. Itu saja. Kata-kata pengertian. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Presiden Wang. Jika Anda tidak dapat melunasinya saat itu. Tidak masalah. Datanglah ke rumah kami. Jadilah pengemudi selama beberapa tahun. Aku akan menjadi lelucon pengemudimu. Saya pikir Anda tidak tahu kemampuan saya. Itulah masalahnya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Oh. Bagaimana cara bertaruh? Kita masing-masing memilih harta karun. Lihat siapa yang memiliki nilai tertinggi pada akhirnya. Jika saya menang. Berlutut saja di tanah dan minta maaf padaku. Bagaimana jika saya menang? Jika kamu menang. Saya akan membayar 10 kali lipat harganya. Beli koleksimu. Oke, lalu kamu pilih yang mana? Karya ini dianugerahkan kepada Kaisar Qianlong dari dinasti Qing. Botol relief giok putih dengan pola Qi. Saya bertekad. Bos kami, Tuan Wang, menawar 100 juta. 100 juta, ya Tuhan. Seperti yang diharapkan dari Presiden Wang Group. Katakan saja 100 juta. Ya, tidak sama sekali. Kesempatan untuk membuat penawaran balasan meskipun wanita tertua ini memiliki sumber keuangan yang kuat. Tapi penglihatanku benar-benar tidak bagus. Sebenarnya menghabiskan 100 juta untuk membelinya. Palsu senilai 5.000 yuan. Kalau begitu aku akan membeli sesuatu saja. Apakah tidak mungkin memenangkan taruhan dengannya? Oke, aku berani bertaruh padamu. Tapi,
Anda tidak akan menyesalinya, bukan? Begitu banyak orang yang menonton. Saya pasti tidak akan menyesalinya. Aku di sini. Menunggumu bersujud dan meminta maaf padaku. Tepati saja kata-katamu. Saya khawatir Anda akan menyesalinya. Bos kami Inuo Qianjin. Apakah kamu masih takut? Konyol sekali. Nona Wang menawar 100 juta. Apakah Anda ingin terus menaikkan harga? Wang memiliki sumber keuangan yang kuat. Ayo menyerah. Ya. Tidak ada manfaatnya menambahkan lebih banyak. Juga akan menyinggung Nona Wang. Lupakan saja. Nona Wang, 100 juta 2 kali. Kesepakatan. Selamat, Nona Wang. Dengan harga 100 juta. Tangkap Istana King. Apresiasi Kekaisaran Qianlong. Botol relief giok putih dengan pola Qi. Selamat, Nona Wang. Sangat kuat. Botol ini sangat indah. Hanya Nona Wang yang bisa menandinginya. Bukankah itu terlalu murah hati? Selamat bos. Memenangkan penghargaan Kekaisaran Qianlong dari Istana Dinasti Qing. Botol relief giok putih dengan pola Qi. Li. Periksa untuk saya. Botol pola panci timbul giok putih ini. Di lelang lainnya. Berapa nilainya? Bos. Bayi ini. Sebelumnya tercatat di lelang Macau. Setidaknya bernilai 1 miliar. 1 miliar, itu saja. Premisnya adalah barang Anda asli. Tapi ini. Itu hanya tiruan 5 galon. Li Wei, jika kamu berlutut sekarang, minta maaf padaku dan akui kesalahanmu. Aku mungkin mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Awalnya Anda adalah bos saya. Berlutut saja dan minta maaf. Tapi sekarang Anda harus menempatkan diri Anda sendiri. Saya tidak bisa turun dari panggung. Jelek sekali. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Belum tentu demikian. Anda masih berpikir Anda bisa menang. Saya rasa saya bisa. Merupakan hal yang baik bagi pria untuk memiliki kepercayaan diri. Jika Anda terlalu percaya diri, akan menjadi orang biasa. Kita lihat saja nanti. Tunggu dan lihat. Silakan ikuti saya. Lot kami berikutnya. Li Wei. Aku bilang kamu sebenarnya tidak. Apakah Anda mengulur waktu? Waktu bos kita. Tapi itu sangat berharga. Jika Anda tidak punya uang, katakan saja. Bagaimanapun, saya akan menang, jangan khawatir. Koleksinya di bawah ini. Itu dikirim oleh orang misterius. Gambar romantis Tangin. Harap identifikasi dengan cermat. Mulai tawaran 1 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 ribu. Mulai memotret sekarang. Gambar romantis Tangin. Nilainya 500 ribu. Apakah saya membacanya dengan benar? Nilainya 500 ribu. Bayi dibeli oleh Wang Haiyan. Nilai sebenarnya hanya 5 ribu. Selama aku mengambil ini. Gambar romantis Tangin. Anda tidak hanya dapat memenangkan taruhan, harganya juga bisa 10 kali lipat. Belikan bayiku. Saat itu. Saya bisa menghasilkan uang secara instan. 500 juta. 500 juta. Aku harus mendapatkan bayi ini. Apakah ini benar? Seberapa indahkah karya asli Tangin? Padahal kuas yang digunakan pada lukisan ini indah, namun pesonanya sedikit kurang. Tidak ada catatan yang beredar. Saya khawatir ini adalah peniru dari Suzhou di akhir dinasti Ming. Lukisan yang bagus adalah lukisan yang bagus, tapi lukisan ini tidak ada tulisan, nama atau stempel. Berdasarkan konvensi, hanya dapat ditetapkan sebagai karya luar biasa oleh pelukis anonim dinasti Ming. Perkiraan nilainya tidak akan melebihi 100 ribu. Membelinya hanya membuang-buang uang. Saya tidak mengambil tindakan sebelumnya. Bagian dari alasannya, saya hanya punya pokok 7 juta. Sebagian karena hal itu. Mahal dan tidak menguntungkan, bayi ini. Semua orang mengira itu palsu. Beri aku kesempatan. 1,5 juta. Beli yang palsu ini. Anak ini gila. Li Wei. Anda memang harus merogoh kocek 1,5 juta. Beli yang palsu. Sangat sulit untuk membujuk hantu sialan itu. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Masih ada waktu. Jangan sampai tidak bisa turun panggung ketika waktunya tiba. Ditertawakan oleh semua orang. Itu saja. Berlutut dan minta maaf kepada atasan kita dengan jujur. Tidak? Tuan Li. Apakah Anda yakin ingin membeli lot ini? Saya yakin. Saya ingin ini. Saya yakin. Saya ingin ini. Bagus. Pak Li 1,5 juta sekali. Li Wei. Belum terlambat bagimu untuk menyerah sekarang. Tuan Li 1,5 juta 2 kali. 1,5 juta ini. Itu banyak untukmu. Jangan membodohi diri sendiri dengan berpura-pura gemuk. Tuan Li 1,5 juta kali. Kesepakatan. Selamat, Tuan Li. Harga 1,5 juta. Punya yang ini. Tangin. Gambar swansong romantis. Semuanya. Saya baru saja bertaruh dengan pria ini. Semua orang juga mendengarnya. Sekarang, tolong beri kami kesaksian. Saya akan menggunakan harta saya. Bandingkan dengan harta karun Li Wei. Siapapun yang membayar harga tertinggi, dialah pemenangnya. Jika saya kalah, ambil 10 kali lipat harganya. Membeli hartanya. Jika dia kalah, Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada saya. Apakah kamu tidak tahu, suami Wang Haiyan, Zhao Sihai, saya kehilangan 2 juta dalam taruhan batu dengan Li Wei. Wang Haiyan, ini untuk suaminya. Mengeluarkannya.
Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Hari ini sungguh tidak sia-sia, karena Anda bersikeras mempermalukan diri sendiri. Maka aku akan mewujudkannya untukmu. Omong kosong apa yang dibicarakan anak ini? Dari mana pria ini mendapatkan keberaniannya? Lelucon. Anda mengambil sepotong sampah yang lebih buruk dari sisa. Bernilai 1 miliar dengan saya. Botol relief giok putih dengan pola Qi. Lalu aku akan menunjukkannya padamu. Gambar swansong romantis saya. Apakah itu produk limbah? Katamu. Tanda di wajah itu palsu. Tapi saya bilang itu benar. Kenapa dia mengatakan itu? Benar atau salah? Itu benar sekali. Ya Tuhan. Jadi itu saja. Apakah itu benar? Soalnya, meski ini kin tersebar. Namun pembagian patina pada segelnya sepenuhnya bertepatan dengan model segel asli. Segel ini adalah resep yang sering digunakan Tangin di tahun-tahun terakhirnya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, itu persis sama. Tapi jaraknya begitu jauh sekarang. Bagaimana dia bisa melihat bahwa dia fana dengan mata telanjang? Gambar romantis itu nyata. Bisa juga diukir dan ditiru persis sama. Anda memiliki kemampuan untuk memberikan bukti lain. Sapuan kuas pada lukisan ini masih hidup. Kaligrafi Tangin. Perpaduan potongan kapak dan rami. Sapuan kuasnya tajam namun halus. Pemalsu mengejar kelancaran. Sebaliknya, saya tidak dapat menarik energi yang begitu mentah dan menyebalkan. Memang benar pemogokan ini nyata. Persis sama dengan karya asli Tang Bohu. Saya spesialis kaligrafi. Saya telah melihat tip ini dan tidak apa-apa. Noda air dan katak serangga pada lukisan itu. Bagaimana menjelaskannya? Ini secara alami. Lapisan kuning kecoklatan tersebar. Pigmen mineral inilah yang berevolusi seiring berjalannya waktu. Perubahan warna spesifik saat terkena air. Adapun katak serangga yang Anda sebutkan, ini sebenarnya adalah bentuk sutra yang rusak. Ini adalah hasil penuaan dan kerenyahan alami. Daripada terkorosi secara kimia, inilah yang disebut bukti sepanjang waktu. Hartaku. Bernilai setidaknya 50 juta. Nona Wang. Hartamu. Berapa nilainya? Botol pola panci timbul giok putih murni saya. Bernilai 1 miliar. Ini adalah harta kita. Sebelumnya tercatat di lelang Makau. Setidaknya bernilai 1 miliar. Oh ya. 1 miliar. Tuhan. Kesenjangan ini terlalu besar. Jadi pada akhirnya, Wang menang. Perbedaan kekuatan terletak di sini. Tidak mungkin. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan sekarang? Apakah kamu yakin? Barang-barangmu. Apakah itu benar? Apakah kamu masih merasa kelegaan kepolosanku? Botol bermotif panci palsu. Li Wei, kamu tidak tahu apa-apa. Visi presiden kita 10.000 kali lebih baik darimu. Moderator. Lelang pavilion linlang Anda. Pasti ada penilai harta karun, bukan? Bisakah kamu memanggilnya keluar? Bisakah Anda membantu kami berdua mengidentifikasi harta karun itu? Oke. Saya bisa membiarkan bos saya dan kepala penilai harta karun Chen Xiang ada di sini untuk menanganinya untuk Anda. Itu sebenarnya Chen Xiang. Jarang bertemu guru Chen sekalipun. Kali ini aku harus membuka mataku. Saya mendengarkan pembawa acara memperkenalkan situasinya. Yakinlah. Saya di sini untuk menilai harta karun itu. Benar-benar adil dan adil. Bos Chen Xiang ini adalah seorang master. Dengan dia di sini kita semua percaya padanya. Bos Chen Xiang telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 30 tahun. Belum merindukan bayinya. Ini memang produk asli Tang Bohu. Tidak buruk, tidak buruk. Saya merasa sangat baik setelah melihatnya. Setidaknya layak. 50 juta, 50 juta. Tuan Chen secara pribadi menilai. Itu asli. Selamat, selamat. Li Wei ini cukup mampu. Itu tidak sederhana. Guru, bagaimana dengan milikku? Pertama, giok ini sangat sempurna. Silakan perhatikan baik-baik di bawah ini. Menampilkan ada abu-abu yang terlalu seragam. Dan giok lemak kambing Hetian yang asli. Warnanya putih dengan warna kuning hangat. Tekstur seperti gelatin. Ada struktur seperti awan di dalamnya. Kedua, pemahat menunjukkan kekurangannya. Pekerjaan Qianlong sangat sengit. Itu tajam dan tajam. Namun ujung-ujung garis akan menyatu secara implisit. Dan setiap baris yang tertulis di sini. Pisau terlalu tajam dan tajam saat ditutup. Bahkan ada beberapa tempat, ada sedikit terkelupas. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh peralatan modern. Yang paling palsu. Itu di sini. Bekas lecet dan noda alami ini. Distribusinya terlalu teratur dan disengaja. Produk asli telah diuji selama ratusan tahun. Keausan itu alami dan acak. Botol Anda modern. Ciri khas amplas sengaja dibuat terlihat tua. Nilai penilaian saya. Tidak lebih dari 5.000 yuan. Apa? Hanya 5.000. Butuh waktu lama untuk mendapatkannya senilai 5.000. Bukankah itu suatu kerugian yang besar? Jadi, Wang Haiyan membeli satu dengan harga 100 juta. Sesuatu yang bernilai 5.000 dolar. Tuan Li menggunakan 1,5 juta. Membeli suatu nilai 50 juta harta karun sejati. Harta karun sejati seluas 5.000 meter persegi. Saya belum pernah melihatnya. Seseorang dengan penglihatan yang bagus. Memiliki penglihatan yang bagus. Mengapa khawatir tidak menjadi kaya? Tuan Li sungguh luar biasa. Nona Wang. Itu taruhan yang Anda usulkan sendiri. Jika Anda tidak dapat berbicara, itu tidak masuk hitungan. Itu saja. Taruhan yang saya usulkan. Anda tidak bisa menyesalinya. Bos sebesar Bos Wang. Jika Anda tidak dapat berbicara, itu tidak masuk hitungan.
Bersedia mengakui kekalahan. Siapa bilang kata-kataku tidak dihitung? Li Wei, bawakan aku ponselmu. Yang saya inginkan adalah kode pembayaran Anda, bukan kode temanmu. Tidak. Alipay menerima 500 juta yuan. Nona Wang melakukan apa yang dia katakan. Aku mengagumimu. Kagumi saja. Tapi itu saja. Saya punya satu hal lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kemarilah bersamaku. Hai kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda mencoba berkomplot melawan saya? Jika saya ingin berkomplot melawan Anda, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Li Wei, katakan yang sejujurnya. Dendamu terhadap suamiku Xiao Xihai. Apa yang terjadi? Apalagi yang bisa terjadi? Dialah yang mengkhianatiku. Lalu aku tidur dengan pacarku Lin Jiao. Hampir membuatku gegar otak. Saya memenangkannya 2 juta, tidak banyak. Jadi itulah yang terjadi. Xiao Xihai, Xiao Xihai. Bagaimana mengatakannya? Apakah kamu mau? Cepat tangkap pemerkosanya. Apa gunanya menangkap pezina? Yang terburuk adalah pertengkaran. Putar kepalamu. Apa yang harus kamu lakukan? Sebaliknya. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja. Akan membalas dendam padanya. Aku ingin dia merasakan hal yang sama. Apa yang akan kamu lakukan? Xiao Xihai tidur dengan pacarmu. Kamu tidak mau. Tidur dengan istrinya. Menarik. Ini memang benar. Cara sempurna untuk membalas dendam pada Xiao Xihai. Kuncinya wanita ini juga bersedia. Apakah saya cantik? Cantik. Xiao Xihai, karena kamu tidak baik. Maka jangan salahkan saya karena tidak adil. Malam ini, aku hanya milikmu. Malam ini, jangan memikirkan apapun. Jujur saja. Menyerah padaku. Sehari sebelum kemarin, saya masih seorang pengantar barang yang bekerja keras. Hari ini, saya akan berhasil membalas dendam, tidur dengan istri musuhku, dan menghasilkan 500 juta. Keren sekali. Hei, Anda baru saja pergi. Jika tidak, kami baru saja melakukan one night stand. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin bersamamu? Meskipun saya menghasilkan 500 juta. Namun di mata orang yang benar-benar kaya, masih tidak bisa naik ke panggung. Saya perlu mendapatkan lebih banyak. Hanya dengan begitu orang akan menghormati Anda. Benar. Apakah Anda memiliki klub penilai harta karun? Atau berita tentang barang antik? Saya ingin terus menghasilkan uang. Aku tidak mengharapkanmu, pria kecil. Cukup giat. Saya tahu tentang pameran batu giok. Hanya perlu surat undangan. Untungnya, saya memilikinya di sini. Hai sayang kecil. Lalu kalau saya hanya punya surat undangan, apa yang harus saya lakukan jika pihak lain tidak mengizinkan saya masuk? Saya harus bekerja dan tidak punya waktu. Namun, saya bisa menelepon salah satu sahabat saya, membawamu masuk. Dia adalah wanita kaya. Saya biasanya menyukai ini. Oke. Berikan aku nomor teleponnya. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Lihatlah sosoknya yang anggun. Dia pasti sahabat Wang Haiyan. Kamu adalah Li Wei, teman Tuan Wang. Hei, kamu Nona Shen Jiaishen, kan? Itu benar. Setelah Anda masuk, jangan menyentuh atau melihat-lihat. Ikuti saya dengan jujur. Apakah kamu mengerti, wanita yang sombong? Tapi itu tidak masalah. Saya di sini untuk menghasilkan uang sendiri. Adik kecil ini agak asing. Baru saja memasuki industri. Bukan hal baru dalam industri ini, hanya bermain-main. Hari ini, hal utama akan datang. Belajarlah dari senior Anda. Anak muda. Anda masih harus menghasilkan uang sendiri. Anda tidak bisa selalu mengandalkan wanita kaya. Semua orang meremehkanku. Aku akan membeli semua barang bagusmu nanti. Biarkan kamu pergi ke rumah nenek. Maaf. Saya sangat mengandalkan kekuatan saya sendiri. Menghasilkan sejumlah uang. Oh, saya mendapat sedikit keuntungan. Berapa harganya? 50.000, masih 100.000, atau 10 arah. Lihat sendiri. 500 juta. Anda sebenarnya memiliki 500 juta. Oke, Li Wei. Aku meremehkanmu. Ya, itu saja. 2 bos. Tolong di dalam.
Teh telah disiapkan untuk Anda. Tolong. Bersikap hormat di depan dan menahan diri di belakang. Sungguh sombong. Itu saja. Aku akan masuk dan menghasilkan uang. Lelang ini bagus. Yo. Bukankah ini Li Wei? Mengapa ada wanita di sebelahku? Apakah dia ditinggalkan oleh Sister Wanner? Wang Hu. Kamu benar-benar dihantui. Maaf. Mengecewakanmu. Hubunganku dengan Sister Wanner? Oke. Karena kita di sini untuk berjudi batu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Kita lihat saja nanti. Siapa yang takut pada siapa? Semua orang dipersilakan untuk hadir. Lelang batu Gyo kelas atas milik Yao Kun. Bagus. Sekarang izinkan saya mengumumkan aturan mainnya. Ayolah, kita tidak sabar menunggu. Itu Yao Kun. Anda tidak akan segan-segan berpisah dengan batu giok Anda, bukan? Hei, bagaimana mungkin? Belum terlambat bagiku untuk menyambut kalian semua. Malah yang disebut judi batu. Taruhannya adalah harganya lebih tinggi dari emas. Hijau kekaisaran terhebat. Batu giok hijau sempurna dan batu giok langka lainnya. Dan mata tamu-tamu terhormat kami. Apakah bisa menembus permukaan batu? Lihat dengan jelas daging giok di dalamnya. Mencari bakat luar biasa yang tersembunyi oleh penampilan. Hal ini tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Anda seharusnya memiliki batu giok yang bagus di sini, bukan? Tidak bisa mendapatkan banyak batu pecah. Menipu kami. Kami tidak mau. Jangan khawatir tentang materi ini. Semuanya adalah batu-batu tua dari kawasan pertambangan Myanmar. Sangat bagus. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang buruk dulu. Bahan-bahan ini merupakan bahan baru yang baru tiba hari ini. Jadi saya tidak yakin apakah itu baik atau buruk. Jika Anda beruntung, membeli batu giok kelas atas, Anda mungkin memenangkan ratusan juta. Bagaimana jika Anda kurang beruntung? Nasib buruk. Tidak perlu bertanya. Itu harus berupa kompensasi beberapa ratus juta dolar. Ini juga mudah. Kata-kata yang bagus tetapi bukan alasan yang kasar. Jadi, Anda ingin berhenti. Masih ada waktu. Mundur saja dan disinilah kegembiraan dimulai. Itu sangat mudah untuk dikatakan. Tolong sekarang. Nomor 1 giok. Akan seperti apa jadinya? Saya harus melihat lebih dekat. Batu giok ini. Pelanggan dapat menonton sesuka hati. Tapi, tidak menyentuh. Cegah seseorang merusak batu giok. Ayo, bos, datang dan lihat batu giok ini. Ini adalah raja blok besar. Mungkin kita bisa menemukan sepotong batu giok yang unik. Akhirnya. Giliranku untuk melihat melalui mata. Saatnya untuk muncul. Batu giok yang rusak. Bernilai 500 yuan. Barang antik yang sangat ditiru bernilai setidaknya beberapa dolar. Jika batu giok ini rusak, hanya batu pecah. Tidak bernilai ratusan dolar. Hari ini saya membuat materinya sendiri. Dari pemilik tambang lama Mosisha. Materi warisan yang dicuri. Bentuk hitam ini. Ketat seperti cangkang besi. Itu orang tua. Ini adalah pertanda lama. Tidak mungkin salah. Saya ahli dalam mengidentifikasi batu. Lihatlah tekstur batu giok ini. Bentuk ini, gerakan ini. Pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kata yang bagus. Giok ini. Pasti bernilai beberapa ratus juta jika membelinya. Saya akan membayar 50 juta, 70 ribu. 80 juta, 80 juta. Kataku Li Wei, apakah kamu tidak punya uang? Kenapa kamu tidak melihatnya saja? Karena tidak perlu melihat. Li Wei, jangan sombong. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Belum perlu ditonton. Tidak mungkin saya benar-benar tidak punya uang, bukan? Itu saja, lihatlah dia seperti ini. Pasti orang kaya baru. Datang untuk mempelajari lebih lanjut. Sebenarnya tidak mampu membelinya sama sekali. Bahkan jika saya mampu membelinya, saya juga tidak akan membeli batu giok sampah semacam ini. Siapa di antara Anda yang suka membeli? Li Wei, kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar seperti apa? Kalau begitu beritahu aku berapa harga batu milikku ini. Aku tidak ingin mengatakannya. Tapi Anda bersikeras membiarkan saya mengatakannya. Lalu aku mengatakannya, giokmu tidak berharga. Dia mengatakan ini. Batu Biao Wang tidak berharga. Ini terlalu gila. Aku belum pernah melihat orang segila ini seumur hidupku. Li Wei ini berbicara dengan tegas. Apakah memang ada yang salah dengan batu giok ini? Li Wei, jika kamu terus berbicara omong kosong. Percaya atau tidak, saya tidak peduli dengan wajah Nona Shen. Aku akan meledakkanmu secara langsung. Sulit untuk membujuk hantu sialan itu dengan kata-kata yang baik. Kalau begitu aku tidak akan mengatakannya lagi. Siapa di antara Anda yang suka membeli? Anggap saja aku melakukan kesalahan. Kamu tahu maksudku. Li Wei, bagaimana Anda melihatnya? Giok ini tidak akan berfungsi. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Rahasia. Katakan saja pada adikmu. Ini yang pertama. Pasir hitam di Laokeng, Mosisha. Butir pasir harus kokoh dan tegak. Perasaan kasar. Dan bagian ini, butir pasirnya terlalu seragam dan halus. Seolah-olah sengaja dipoles. Lumutnya kering dan berwarna hitam. Tidak tahu. Ujungnya tajam. Lumut hidup yang nyata. Itu harus berwarna hitam dan hijau, berminyak dan seksi. Jadi itu saja. Li Wei, saya tidak berharap Anda menjadi ahli dalam menilai harta karun. Aku meremehkanmu. Oke, mari kita lanjutkan pelelangannya. 800.000 kali, 80 juta 2 kali. Nona Shen, apakah kamu tidak mengikuti? Aku akan menyerahkan harta karun semacam ini padamu. Bersenandung. Aku benar-benar tidak ingin mengikutimu. Bahkan Nona Shen tidak mengikutiku lagi. Apakah memang ada yang salah dengan materi ini? Sulit untuk mengatakannya. Anda juga akan percaya jika itu masih bayi kecil. Tidak peduli apakah Anda mengikuti hari ini atau tidak. Kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Saya akan membuat keputusan. Saya menambahkan 5 juta. Sangat sulit untuk membujuk hantu sialan itu. Tuan Wang menawarkan 85 juta. 85 juta kali.
Kesepakatan. Luar biasa. Saya akhirnya mengambil foto itu. Selamat kepada Bos Wang. Dapatkan batu giok favorit Anda. Lelang berlanjut di bawah. Kataku Li Wei. Jika Anda tidak membeli apapun, tinggalkan saja dari sini secepat mungkin. Jangan tunda bisnis kami. Itu saja. Saya menyesal tidak membelinya sekarang. Anak ini sangat ketakutan. Sungguh mengecewakan kehadirannya. Siapa bilang saya tidak akan membelinya? Menemukan materi yang bagus. Tentu saja saya akan mengambil tindakan. Ya, karena kamu sangat cerdas. Saya ingin melihat apakah Anda dapat membelinya. Barang bagus sekali. Selanjutnya adalah giok nomor 2. Apa ini? Kataku Youkun. Bukankah kamu bilang kamu ada di sini? Apakah semuanya bagus? Kenapa kamu malah membawa barang bodoh ini? Itu batu jelek ini. Bahkan orang bodoh pun tahu itu tidak ada gunanya, bukan? Bos Yo mengolok-olok kita lagi. Hai semuanya. Saya punya banyak jenis batu giok. Ini semua berasal dari berbagai wilayah pertambangan di Myanmar dan negara tetangga. Maka tidak semua kita bisa menghasilkan produk yang bagus, bukan? Ini memang benar. Hanya karena ada bahan yang buruk. Taruhan pada batu ini tampaknya bisa dipercaya. Itu saja. Semua hal baik. Kita semua harus mulai ragu. Apakah Bos Yo curang? Sekarang kami merasa lega. Bos Yo jelas tidak berbohong kepada kami. Jadi tunggu apa lagi? Cepat dan lewati pelelangannya. Cepat ambil fotonya. Kaca Imperial Green senilai 100 juta. Salah. Ini bukanlah batu yang jelek. Tapi sayang, keburukan ini pada kulit hitam. Bukan intrusi kotoran. Tapi batu giok terbaik. Di bawah tekanan tinggi dan lingkungan suhu rendah. Setelah bereaksi dengan batuan ultrabasa di sekitarnya. Tanda alami tersisa. Dan abu-abu ini. Tidak terlalu abu-abu. Itu ditanam di kaca. Nada hijau kekaisaran. Karena itu terlalu kuat. Di bawah cahaya biasa. Sebaliknya, ini menyajikan kesalahan visual warna tebal dan gelap. Menjadi kaya. Kaca hijau kekaisaran yang bagus dan berkualitas tinggi. Bernilai 100 juta. Mereka masih mengira itu batu busuk. Setengah juta. Setengah juta. Itu saja. Sebenarnya harganya 50 meter persegi. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Dia akan menghabiskan setengah juta. Beli ini. Batu pecah yang jelek. Apakah kepalanya ditendang oleh keledai? Mengapa Anda membeli batu jenis ini? Empuk kaki meja. Saya kenal orang ini. Hanya untuk bersenang-senang. Dia bahkan tidak tahu apa maksudnya. Giok kelas atas. Xiao Kun. Anda sangat beruntung. Ada orang yang menginginkan sampah seperti itu. Tentu saja. Karena orang menyukainya. Apa alasan saya harus menolak? Namun, apakah Anda yakin membayar 500 ribu? Apakah Anda di sini untuk membeli batu ini? Saya yakin. Bagaimana? Anda tidak ingin menjualnya kepada saya. Jika Anda menyukai produk ini, saya pasti bersedia menjualnya. Tapi Anda tidak akan menyesalinya, bukan? Hanya bercanda. Saya menyesal. Saya akan menghasilkan uang saat itu. Saya khawatir Anda akan menyesalinya. Kita bisa menandatangani kontrak. Kesepakatan bagus telah diselesaikan. Bukankah orang ini sakit jiwa? Dia sangat ingin membeli bongkahan batu ini. Ah, dia bodoh sekali. Dia akan menyesalinya nanti. Bukankah orang ini bodoh? Oke, ayo transfer uangnya. Alipay menerima 500 ribu yuan. Berlalu. Bagus. Saya tidak mengharapkan batu giok ini. Sebenarnya bisa dijual. Saya Youkun. Dia benar-benar dirasuki oleh dewa kekayaan. Bos Yo sangat beruntung. Ya, semua barang ini bisa dijual. Sangat mengagumkan. Tidak. Li Wei memiliki visi yang bagus. Materi ini dia minati. Jelas tidak sederhana. Bukankah ini berkat? Apakah ini orang bodoh yang tidak mengerti apapun? Siapa yang bodoh? Siapa yang disukai oleh dewa kekayaan? Belum tentu. Apakah Anda pikir Anda masih bisa menghasilkan uang? Saya rasa saya bisa. Yang lucu adalah, Anda telah berkecimpung dalam bisnis batu giok kelas atas selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu mendeteksi hal-hal aneh ini? Mungkinkah itu giok yang dia beli? Benar-benar apa saja rahasia yang tidak kita ketahui? Tidak mungkin. Dia adil. Hibur saja dirimu sendiri. Itu saja. Saya tidak percaya. Saya menghabiskan 85 juta untuk membeli barang tersebut. Tidak setinggi kamu. Jangan percaya kita bisa melakukannya sekarang. Pemotongan batu di lokasi. Ayo bertaruh. Batu siapa itu? Dapat memusnahkan seluruh pasukan. Oke, tapi saya tidak berjudi dengan santai. Jika Anda ingin bertaruh, mainkan sesuatu yang besar. Jika saya menang, Anda membayar 10 kali lipat harganya. Belilah giokku. Bagaimana jika Anda kalah? Lalu aku akan membayar 10 kali lipat harganya. Belilah batu giokmu. Bagaimana jika Anda menyesalinya? Jika Anda menyesalinya, kami akan berada di sana. Hapuskan tangan dan kaki lawan. Bagus. Ini adalah kesepakatan. Ya Tuhan. Apakah orang ini bodoh? Dapatkan batu jelekmu sendiri. Bertaruh pada tawaran orang lain dengan batu. Saya pikir dia sedang terburu-buru mengirim uang. Betapa bodohnya orang yang tidak bisa menjaga kekayaannya. Oh, hari yang luar biasa hari ini. Sangat menarik. Ada juga permainan taruhan batu untuk ditonton. Bos membantu kami memotong batu di lokasi. Bagus. Oh, sangat menarik. Potongan ini sangat besar dan terlihat sangat bagus. Lihat. Batu giok ini sangat indah. Ini pasti akan menjadi masalah besar. Kemudian lihat batu giok nomor 2. Jelek sekali. Kelihatannya menjijikan. Jelas sekali. Giok busuk. Itu saja. Apalagi yang bisa dibandingkan dengan ini? Ini wajar saja. Ada sesuatu yang lain di dalam batu giok. Batu ini benar-benar sampah. Seberapa bagus kinerja Anda? Tidak ada apa-apa. Ini benar-benar sampah. Bagaimana ini mungkin? Sepotong batu giok ini. Di luar berjalan sangat baik. Bagaimana bisa runtuh?
85 juta saya. Ini 85 juta. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu, tahukah Anda bahwa ini palsu? Aku sudah bilang padamu sebelumnya, hal ini. Penampilannya semuanya palsu. Interiornya benar-benar jelek. Tapi kamu tidak mendengarkan, sangat sulit untuk dibujuk. Sialan. Kamu, sekarang sudah terlambat, aku menyesalinya. Giokku adalah sampah. Giokmu bahkan lebih banyak lagi sampah. Tidak jelas siapa yang lebih berharga. Karena Anda tidak akan menitikan air mata tanpa melihat peti mati. Lalu kita akan terus mengemudi. Bos Yo, tolong bantu saya membuka giok nomor 2. Bagus. Batu ini terlihat jauh lebih kecil. Apa yang bisa ditemukan di dalamnya? Sangat sulit untuk mengatakannya. Mungkin belum bisa dibuka. Penampilannya sepertinya biasa-biasa saja. Wah, hijau kekaisaran terhebat. Saya telah berkecimpung di industri batu giok selama 20 tahun. Saya belum pernah melihat warna hijau kekaisaran yang sempurna. Ini bukan zamrud. Ini adalah mata Raja Naga. Ini legendaris. Kaca hijau imperial terbaik. Bernilai setidaknya 100 juta. Kaca hijau imperial terbaik. Itu ada dalam legenda. Paling hijau, jenis batu giok yang paling indah. Hijau kekaisaran terhebat. Sudah tahu sebelumnya. Batu ini dapat menghasilkan imperial green terbaik. Saya tidak akan menjualnya. Yo, Bos Yo. Anda tidak ingin menyesalinya, bukan? Jangan lupa. Kita. Tapi saya menandatangani kontraknya. Giok ini adalah milikku. Sayangnya. Wang Hu. Jangan lupa taruhan kita. Menurut taruhan, ini akan menghabiskan biaya 1 miliar. Beli warna hijau kekaisaran di tanganku. Kamu. Saya. Anda tidak ingin menyesalinya, bukan? Bisakah dikatakan, kamu ingin bersamaku? Saya tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan tangan dan kaki saya. Aku akan membalikannya. Ya. Perpisahan. Miliar. Akhirnya. Saya juga menjadi miliarder. Tuan Li, visi Anda sungguh luar biasa. Itu saja. Kami baru saja menertawakanmu. Tidak tahu cara bertaruh pada batu sepertinya sekarang. Itu karena mata kami buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Selamat, Tuan Li, memenangkan 1 miliar yuan. Kami kagumi. Li Wei. Temanmu. Saya, Shen Jiayi, telah membuat janji pergi minum malam ini. Traktiranku. Sejak Nona Shen mengundang. Lalu aku akan melakukannya. Lebih baik menuruti perintah daripada menghormati. Li Wei. Ya. Kamu luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Nona Shen terlalu dipuji. Saya biasanya, untuk hal-hal ini, tapi hanya beberapa penelitian. Berhenti membicarakan hal ini. Minum. Mataku telah berevolusi. Sebenarnya bisa menghasilkan kekuatan yang begitu besar. Coba lagi. Itu benar. Saya memilikinya sekarang. Kekuatan yang lebih kuat. Bersenandung. Mengapa botol wine ini terus pecah? Kualitasnya sangat buruk. Yo. Gadis-gadis kecil ini tidak jelek. Berapa banyak saudara laki-laki? Semoga beruntung hari ini. Ya. Daripada gadis di klub malam, jauh lebih menarik, jauh lebih kuat. Niwer, mari kita minum bersama saudara-saudaraku. Bisakah pria cantik itu memuaskanmu? Mengapa kamu tidak pergi dengan saudaramu? Jaga kebersihan mulut Anda. Yo. Masih pemarah. Saya suka. Pagina kecil. Jangan malu-malu. Minum bersama kakek. Biarkan saja kamu pergi. Jika tidak. Gulungan. Anda mencari kematian. Persetan denganku. Bersenandung, bersenandung. Saat saya biasa menjalankan takau, saya mengalami banyak konflik dengan orang lain. Tidak banyak pengalaman dalam bertarung. Terlebih lagi, saya masih punya berkat gerak lambat dari mata waskita. Siapa lagi? Orang ini. Satu pukulan bisa mengubah seorang pria menjadi dewasa. Terbang 10 meter. Tidak mudah untuk dipusingkan. Anak laki-laki. Anda menunggu. Tunggu saja aku. Kamu barusan. Cukup jantan. Tangani hal semacam ini. Anda harus lebih kejam dari mereka. Tanpa diduga. Anda tidak hanya pandai mengidentifikasi harta karun. Dia sangat tampan bahkan dalam perkelahian. Oh. Saya dulu. Saya berlatih sambil menjalankan takaut. Li Wei. Pria yang Anda kenal dan saya. Berbeda. Apa bedanya? Mereka juga punya banyak uang. Tunjukkan saja kekuatanmu. Atau menjadi penakut. Ketika sesuatu terjadi, Anda dapat bersembunyi lebih cepat dari orang lain. Kamu berbeda. Anda terlihat santai. Namun hatinya sangat keras. Saatnya untuk kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Apa arti anggur kecil ini? Kamu. Apakah kamu menyukaiku? Ah. Hanya bercanda.
Ayo pergi. Ayo naik taksi kembali. Tidurlah di rumahku malam ini. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Chen Jiai. Tahukah kamu? Kamu sangat menggoda sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengajukan pertanyaan dengan sadar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya minum terlalu banyak lagi tadi malam. Akankah dia memukuliku saat dia bangun? Ayo kabur dulu. Li Wei, kemana kamu pergi? Ha? Inilah saya. Aku baru saja bangun untuk membuatkan sarapan untukmu. Anda pikir saya tidak tahu? Apa yang kamu pikirkan? Yakinlah. Semua orang dewasa. Anda tidak bertanggung jawab. Nona Shen. Kamu baik sekali. Benar. Li Wei, apakah Anda ingin menghasilkan uang? Metode apa yang dimiliki Nona Shen? Pernahkah Anda mendengar tentang asosiasi barang antik Taito? Asosiasi barang antik kota kekaisaran. Oh, itu saja untuk semua kolektor barang antik. Apakah ini tempat yang diimpikan semua orang? Asosiasi barang antik kota kekaisaran tidak hanya koleksi sumber dayanya yang sangat kaya, juga bagus untuk mengambil kebocoran. Bagaimanapun, itu semua adalah sumber daya internal. Tapi, saya mendengar ini. Penilaian asosiasi barang antik kota kekaisaran sangat sulit. Hanya sedikit orang yang bisa masuk setiap tahunnya. Itu karena harus berada di ruang pemeriksaan, penilaian barang antik di tempat. Persyaratan akurasi sangat tinggi. Terjebak kebanyakan orang. Saya memiliki mata röntgen. Ujian ini dan ujian dengan jawaban yang disalin. Apa bedanya? Tunggu sampai saya bergabung dengan asosiasi. Akan ada lebih banyak peluang untuk menghasilkan uang di masa depan. Nona Shen. Saya ingin bergabung dengan asosiasi ini. Tolong rekomendasikan saya. Li Wei. Saya mengetahuinya. Anda adalah pria yang ambisius. Menyampaikan kabar baik kepadamu. Kabar baik apa? Akan ada penilaian pada jam 9 pagi. Jam 9. Maka aku tidak akan terlambat. Nona Shen, lewat sini, kirimkan saya alamat Anda. Saya akan segera pergi ke sana. Kamu yang panjang. Nona Shen sedang berbicara tentang Tuan Li Wei, bukan? Ya. Halo. Saya adalah Presiden Asosiasi Barang Antik Kota Kekaisaran, Li Chunfeng. Aduh. Halo, Presiden Li Wei. Kenapa kamu di sini? Zhao Xihai. Apa hubungannya denganmu aku di sini? Ini dia, situs penilaian Asosiasi Barang Antik Ibu Kota Kekaisaran. Tidak semua kucing dan anjing bisa masuk. Saya menasihati Anda. Keluar saja dari sini. Saya mengikuti penilaian. Bukan urusanmu. Anda harus mengikuti penilaian. Kalau begitu tunggu saja untuk diinjak olehku. Di bawah kaki. Zhao Xihai. Bagaimana Anda memandang barang antik? Andai saja mulutku setengah keras dari mulutmu. Anda tidak akan kehilangan 2 juta untuk saya. Beraninya kamu mengatakan ini? Mencari kematian. Zhao Xihai. Jangan bersikap kasar kepada tamu-tamu saya yang terhormat jika Anda punya dendam. Memiliki kemampuan memecahkan permasalahan di ruang ujian. Jika ada dendam. Memiliki kemampuan memecahkan permasalahan di ruang ujian. Itu saja. Semua orang tertarik dengan barang antik. Anda menggunakan kekuatan untuk menekan. Apa maksudmu? Anda memiliki kemampuan untuk membandingkan dengan penglihatan Anda. Angstrom, benar. Mari kita bandingkan. Seberapa akurat identifikasi barang antik? Bagus. Bandingkan saja. Namun, saya ingin bertaruh dengannya. Aduh. Taruhan macam apa ini? Jika tingkat akurasi penilaian saya tinggi. Berlutut saja dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Hubungi saya kakek secara pribadi. Bagaimana jika saya menang? Aku juga memanggilmu kakek. Ini tidak akan berhasil. Ini sangat membosankan. Saya tidak yakin. Jadi bagaimana Anda bertaruh? Lewat sini. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda kompensasi 1 miliar. Jika saya menang, beri aku 1 miliar. 1 miliar. Istri saya tahu. Akan membunuhku. Tidak apa-apa. Istrimu. Jika aku tahu kamu kalah dariku, aku tidak akan marah padamu. Buta, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Katakan lagi, apakah Anda punya 1 miliar? Kamu adil, dia pengantar makanan yang bau. Bahkan beberapa hari yang lalu, menangkan saya 2 juta. Anda masih orang miskin. Harta koin 0,00, kering, 1.000, 100.000, miliar. Anda sebenarnya memiliki 1 miliar. Bagaimana mengatakannya? Taruhan atau tidak? Ya. Zhao Xihai. Jika Anda seorang pria, jangan membacanya. Oh benar. Bukankah tadi kamu cukup gila? Bagaimana? Saya ingin menjadi orang yang lembut. Taruhan saja. Li Wei. Terakhir kali kamu adil. Hanya kemenangan yang beruntung. Saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama lebih dari 20 tahun. Ketajamanmu terhadap penilaian harta karun tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Bagus. Ketua Li, tolong dukung taruhan antara kami berdua. Menjadi saksi. Bagus. Saya menonton di sini hari ini. Jika ada yang kalah dan tidak mau mengakuinya, aku tidak akan pernah membiarkannya. Keluar dari sini hidup-hidup. Bagus. Bagus. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton.
Ini adalah taruhan miliaran dolar. Sulit dilihat dalam kehidupan ini. Ayo masuk dan segera ikuti ujiannya. Bagus. Calon, silakan masuk. Penilaian penerimaan Asosiasi Barang Antik Kota Kekaisaran. Mulai sekarang. Ada mata waskita. Bagi saya, penilaian ini, itu hanya sepotong kue. Saya nyatakan. Penilaian dimulai. Benda di atas meja. Anda punya waktu 2 jam untuk identifikasi. Setelah identifikasi, tuliskan hasilnya pada tabel. Selama ujian. Dilarang berbisik. Jangan gunakan ponsel untuk memeriksa informasi. Pelanggar. Segera batalkan kualifikasi ujian. Itu adalah barang asli senilai 50.000 yuan. Sederhana. Pertanyaan selanjutnya. Tuhan, dari mana datangnya Buddha besar ini? Kami belum selesai mengidentifikasi salah satu dari kami. Dia sudah mengidentifikasi setengahnya. Tidak. Orang ini sangat mengagumkan, bukan? Dilarang berbisik. Melanjutkan ujian. Mari kita berdandan sedikit. Jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Identifikasi selesai. 10 barang antik di depan saya. 5 diantaranya asli. 5 diantaranya merupakan produk elang. Jawaban selesai. Apakah ini baru 1 jam? Penilaian akan segera berakhir. Masih ada separuh waktu. Aturan penilaian ini. Hanya orang pertama yang dinilai yang dapat bergabung dalam keanggotaan. Sisanya akan dihilangkan. Saya telah mempersiapkan ujian ini selama beberapa tahun. Saya bahkan berhasil mendapatkan beberapa melalui beberapa hubungan. Barang tiruan antik sering diuji oleh asosiasi. Li Wei tidak boleh dirampok posisinya di asosiasi rakyat. Liontin Giok ini sepertinya berasal dari dinasti Shang. Dekorasi sederhana. Adonan kental. Tapi saya selalu merasa ada yang tidak beres. Terutama bekas keausan di permukaan. Kelihatannya terlalu rata. Sebaliknya, sepertinya sengaja dipoles. Sepertinya orang ini. Artinya, saya cukup beruntung bisa mengambilnya sekali. Ini benar-benar ujian langsung. Masih belum sebaik saya. Presiden, saya sudah selesai menjawab. Masih ada waktu. Anda tidak lagi memeriksa cek. Tidak perlu. Kertas itu diserahkan begitu cepat. Entah seorang jenius. Atau itu hanya omong kosong. Orang seperti apa dia nantinya? Anak laki-laki. Bukan hanya karena Anda melakukannya dengan cepat sehingga Anda menjadi lebih kuat. Penilaian bisnis ini. Kerja lambat dan kerja hati-hati. Presiden. Anda harus melihat milik saya terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Presiden, mari kita lihat dia dulu. Saya tidak keberatan. Saya akan membayar juga. Saya akan membayar juga. Saya akan membayar juga. Aku akan melakukannya juga hehe. Oke, Zhao Xihai. Aku akan melihat milikmu dulu. Mangkuk tempat pembakaran Song dinasti Ding Anda benar. Penilaiannya juga masuk akal. Tapi koin perak dinasti Qing ini. Itu tiruan. Apa yang Anda tulis adalah asli. Salah. Dan Liontin Giok perunggu ini. Ini jelas merupakan tiruan yang tinggi. Tapi kamu bilang itu asli. Meski valuasinya tidak tinggi. Tapi keasliannya salah. Ini adalah masalah besar. Ah. Liontin Giok itu benar-benar palsu. Sayangnya. Ini. Dari mana datangnya kejeniusan ini? Presiden, apa yang terjadi? Fragmen tempat riasan Li Wei ini. Penilaian usia yang akurat. Ciri-ciri biji wijen dan paku genap. Semuanya dijelaskan dengan sangat akurat. Penilaiannya juga akurat. Yongle Tongbao ini. Tidak hanya membedakan keasliannya. Juga dicatat. Ini adalah ciri khas Xiaoping Qian Bei Kuo. Menjelaskannya dengan tepat. Dan 5 palsu ini. Teknik imitasi setiap bagian. Semua ditunjukkan. Mangkuk biru dan putih ini. Glasir kimia digunakan. Liontin Giok itu masam dan usang. Bahkan tahun tiruannya. Semuanya ditulis dengan sangat jelas. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya pria yang bau. Presiden. Saya yakin. Oke. Sangat bagus. Lebih baik dari yang saya bayangkan. Li Wei. Tidak ada yang tidak terduga. Anda harus sukses. Kamu ingin menjadi asosiasi barang anti kota kekaisaran kami. Anggota. Tidak adil. Dia pasti curang. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Identifikasinya sangat cepat dan akurat. Zhao Xihai. Apa yang kamu bicarakan? Seluruh ujian dipantau. Bagaimana kamu bisa berbuat curang? Jika Anda kalah, Anda kalah. Bahkan tidak sedikit pun Rahmat ini. Masih ingin bergabung dengan asosiasi. Saya tidak percaya. Dia orang yang bisa dibawa pulang. Bagaimana mungkin mengetahui begitu banyak? Li Chunfeng. Apakah Anda memberinya jawabannya sebelumnya? Zhao Xihai. Kamu terlalu lancang. Saya di pasar barang antik. Setelah berpuluh-puluh tahun berjuang. Badai apa yang belum pernah saya lihat, tapi saya tidak menyangka. Difitnah oleh salah satu juniormu.
Saya hanya tidak menerimanya. Saya ingin dia mengikuti ujian kembali. Bagus. Karena Anda tidak yakin. Maka aku akan mewujudkannya untukmu. Tunggu sampai saya pergi ke gudang. Dapatkan beberapa barang antik. Biarkan Li Wei melakukan identifikasi di tempat. Lihat apakah Anda yakin. Apakah Li Wei benar-benar curang? Bagaimana mungkin ada seseorang tingkat akurasinya 100%? Tunggu saja dan lihat leluconnya. Itu bagal atau kuda. Tarik saja keluar dan jalankan berkeliling dan Anda akan tahu. Saya tidak percaya. Kamu, Li Wei, sungguh luar biasa. Leluconnya adalah perspektif. Belum lagi identifikasi di tempat. Meskipun itu baru digali dari kuburan kuno. Saya juga bisa mengetahui keasliannya secara sekilas. Berikut 5 barang antik. Ini adalah data baru yang dikumpulkan oleh asosiasi dalam beberapa tahun terakhir. Asal-usulnya jelas. Hanya saya yang tahu keasliannya. Li Wei. Kalau 5 barang antik ini, Anda dapat mengidentifikasi keaslian ketiganya. Hari ini kamu bisa menjadi anggota Asosiasi Barang Antik Kota Kekaisaran, kandidat yang terhormat. Sejak Anda bertanya, skor sempurna Li Wei. Lalu biarkan dia mengidentifikasinya saat itu juga. Jika dia benar-benar berhasil mengidentifikasi, lalu kamu. Anda tidak bisa lagi mempertanyakannya. Anda tidak bisa memfitnah saya lagi. Membocorkan topik itu padanya. Bagus. Jika Li Wei benar-benar bisa mengidentifikasinya, kami yakin. Zhao Xihai, jika Li Wei mengidentifikasinya, kamu harus kepada kami. Asosiasi Barang Antik Kota Kekaisaran meminta maaf. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Tidak masalah jika saya meminta maaf. Bagus. Karena tidak ada keberatan. Itu, Li Wei, mulailah mengidentifikasinya. Ini. Ini adalah cerminan pemerintahan dinasti Han. Pola panci di balik ini. Ini adalah gaya dinasti Han Barat Tengah. Prasasti di tepinya. Sao Fig Non Blend. Jangan lupakan satu sama lain. Itu adalah berkah pada saat itu. Tapi mati rasa. Hanya saja cerminnya sudah sangat usang. Valuasi pasar tidak akan terlalu tinggi. Sekitar 200.000. Itu benar. Cermin perunggu ini memang produk asli dari dinasti Han Barat. Ciri-ciri yang dijelaskan oleh Li Wei sama persis. Benar saja. Berikutnya. Pedang besi ini berasal dari dinasti Tang. Otentik. Proses pembuatan baja diadopsi. Kotak pedang memiliki hiasan perak yang salah. Hanya kurang terpelihara. Bila pedangnya patah di banyak tempat. Hanya nilai arkeologis. Hampir tidak ada nilai pasarnya. Sao ini memang berasal. Digali dari makam dinasti Tang. Saat digali, benda itu telah pecah menjadi 3 bagian. Ada 3 lagi. Ini. Sederhana. Yang ini. Ini adalah tiruan dari lukisan bambu tinta karya Zheng Banqiao. Produk elang. Makalah ini merupakan tiruan propaganda pada masa Republik Tiongkok. Lem ditambahkan ke tinta. Meski tiruannya agak menarik. Tapi penulisannya terlalu disengaja. Merindukan aura Zheng Banqiao. Paling-paling, ini adalah tiruan dari Republik Tiongkok. Apakah itu bernilai beberapa dolar? Kata yang bagus. Saat pertama kali kami melukis lukisan ini, saya hampir melewatkannya. Baru kemudian diketahui melalui pengujian instrumen itu. Lukisan ini merupakan replika Republik Tiongkok. 3 telah diidentifikasi. Menurut Presiden Li, dia sudah menang. Ini dia. Botol tembakau. Imitasi modern. Imitasi. Itu adalah sesuatu dari periode Qianlong pada dinasti Qing, meski sengaja dibuat tua. Tapi glasir ini? Gelembung terlalu seragam. Merupakan ciri-ciri mesin propeller injection. Kualitas janinnya juga longgar. Nilainya paling banyak 500 yuan. Ini bukan batu biasa. Itu adalah meteorit. Dari cangkangnya yang meleleh. Melihat proporsinya. Seharusnya dari meteorit batu orbital Mars. Nilai penelitian ilmiah sangat tinggi. Tapi, nilai spesifik? Tidak mudah untuk memperkirakan, tapi setidaknya jumlahnya lebih dari 1 juta. Anak laki-laki yang hebat. Kami juga berada di arah yang sama beberapa waktu lalu, melakukan tes bahan. Baru kemudian dipastikan bahwa itu adalah meteorit Mars. Dan kamu. Bahkan dengan mata telanjang, Anda bisa melihat semuanya. Sangat mengejutkan. Kelimanya benar. Dibandingkan dengan master seperti itu. Kami tidak kalah secara tidak adil. Benar, meskipun kami kalah. Tapi, kami yakin. Saya yakin. Li Wei. Mulai sekarang. Kamu adalah kami, seorang anggota Asosiasi Barang Antik Kota Kekaisaran. Asosiasi menyambut Anda. Bakat seperti itu. Bagus. Ini bukan sekedar kartu anggota. Ini lebih merupakan pengakuan atas kemampuan saya. Saya masuk sebuah batu loncatan menuju lingkaran ini. Terima kasih, Presiden. Saya masih belum yakin. Masih belum yakin. Ini dia identifikasi. Anda mengeluarkan semuanya. Siapa tahu dia sudah maju. Tahukah Anda apakah itu benar atau salah? Saya tidak yakin. Zhao Xihai, berapa lama Anda akan terus bermain-main?
Jangan berpikir, saya tidak tahu. Trik apa yang kamu mainkan? Kamu pasti bersatu. Menipu saya 1 miliar. Asosiasi barang antik. Semuanya didokumentasikan. Apakah mungkin? Apalagi yang bisa kulakukan untuk Li Wei menghancurkan pergaulan, reputasi selama beberapa dekade, jika Anda memiliki kemampuan nyata. Lalu pergi ke Panjiayuan untuk identifikasi acak. Barang antik di sana. Tas campuran. Dia ingin berada di sana. Bisa juga membedakan yang benar dari yang salah. Saya Zhao Xihai. Berlututlah untuknya di tempat. Bersujud untuk meminta maaf. Ya. Panjiayuan adalah medan perang sesungguhnya. Barang antik di sini. Bagaimanapun, Jing meninggal. Disertifikasi oleh asosiasi. Memang ada kemungkinan terjadinya kecurangan. Ya. Pergi ke Panjiayuan. Identifikasi acak. Oke, aku berani bertaruh padamu. Tapi kami meningkatkan taruhannya. Dari 1 miliar. Menjadi 2 miliar. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. 2 miliar adalah 2 miliar. Bagus. Saya menerima tantangan Anda. Kecuali. Apa yang kamu lakukan? Sayang, aku telah menyebabkan masalah pada semua orang. Ini ujian di tempat. Zhao Xihai. Anda memilih. Tunjuk ke kios manapun. Pilih saja beberapa. Biarkan Li Wei mengidentifikasi. Kios seperti ini cukup berantakan. Hal-hal kecil yang nyata. Banyak yang palsu. Ujian penglihatan yang paling banyak. Di sini. Pilih 5 dari sini. Pilih 5 item lagi dari tempat lain. Totalnya ada 10 buah. Lebih dari 3 kesalahan, sekalipun dia kalah. Pertama ini. Ini. Tripod berkaki 3 meniru dinasti Shang. Palsu. Kualitas janinnya terlalu baru. Patina. Itu air garam. Itu jatuh ketika Anda menggaruknya dengan tangan Anda. Anda hanya beruntung. Lakukan ini lagi. Bahan Rusia meniru batu giok Hetian. Palsu. Memandang putih. Sebenarnya kaku. Tukin di atas. Itu terbuat dari tanah. Ditempel dengan lem. Bilas dengan air dan rontok. Sangat mengagumkan. Sangat mampu. Apakah kita benar-benar salah paham terhadap Li Wei? Ini. Tiruannya adalah lukisan bunga dan burung bada Shanren. Pena dan tinta mengapung di atas kertas. Tidak ada rasa hierarki. Segel yang ditandatangani. Itu juga diukir oleh komputer. Pukulannya terlalu kaku. Ini. Selama periode Kangxi dari dinasti Qing, toples biru dan putih tempat pembakaran rakyat. Otentik. Lukisan itu adalah gambar bermain bayi. Warna rambut abu-abu. Itu bahan dalam negeri. Jadi, harganya tidak akan terlalu tinggi. Mungkin, sekitar 30.000 yuan. Orang ini memiliki penglihatan yang bagus. Ini memang milik Kangxi. Harga yang saya kenakan saat itu adalah 28.000. Ini. Terlihat seperti buatan tangan tetapi sebenarnya diukir dengan mesin. Sekilas warna di atas terlihat salah. Kualitas janinnya terlalu baru. Sepertinya itu dibuat oleh mesin. Saya tidak percaya lagi. Ini. Sekilas ini terlihat palsu. Ini. Patung-patung yang dilukis dari dinasti Tang. Meski satu lengannya patah. Nanti diperbaiki. Diskon. Sekitar 150.000. Itu benar. Yang ini. Ini memang dari dinasti Tang. Identifikasi 10 objek oleh Li Wei. 9 kebenaran dan 1 kebohongan. Akurasi identifikasi hingga 10%. Bagus. Luar biasa. Saya yakin. Sapi. Ini adalah kemampuan yang saya lihat untuk mengidentifikasi harta karun. Orang yang paling mengagumkan. Saya telah bekerja di bidang barang antik selama lebih dari 20 tahun. Saya belum pernah melihat orang sekuat ini. Ya Tuhan, saya benar-benar mengalami banyak hal hari ini. Oke. Sekarang. Saatnya memenuhi janji Anda. Saya. Zhao Xihai. Jika Anda terus bersikap tidak masuk akal. Tidak memenuhi janji. Tidak ada kompensasi untuk 2 miliar itu. Jangan berlutut dan meminta maaf. Lalu. Hari ini. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Li Wei. Maaf. Akulah yang membuat masalah dengan tidak masuk akal. Saya salah. Bisnis barang antik. Tidak sulit untuk mengakui kesalahan Anda. Kesulitannya adalah jadilah orang baik. Bagaimana dengan kali ini? Aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Tapi 2 miliar. Tidak kurang. $2 miliar. Ini sangat menyakitkan. Saya harap Wang Haiyan tidak menjadi tidak sabar dengan saya. Pergilah. Li Wei. Saya ingat rasa malu hari ini. Saya Zhao Xihai. Pasti mengembalikannya 100 kali. Tetaplah bersamaku sampai akhir. Li Wei. Bagus sekali. Orang-orang seperti ini. Kalau kamu lembut, dia akan keras. Kalau kamu keras, dia akan lembut. Lewat sini. Setelah dia, aku berani merepotkanmu lagi. Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Ahaha. Kalau begitu terima kasih, Presiden. Jika tidak hari ini, Presiden Li Chunfeng mendukung. Saya khawatir segalanya tidak akan berjalan lancar. UPS, kenapa kamu begitu sopan padaku? Piagam anggota dan informasi. Saya akan mengirimkannya kepada Anda nanti. Bagaimana nasib asosiasi selanjutnya? Saya juga akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Berapa hari yang dibutuhkan? Di dalam asosiasi. Ada 1. Lelang premium. Situasi tertentu. Butuh beberapa hari untuk keluar. Saat itu, saya akan membiarkan Shen Jiai. Jika ada berita, hubungi Anda sesegera mungkin. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden.
Li Wei, hari ini Anda meminta saya untuk berlutut dan bersujud. Saya telah mencatat akun ini. Aku akan pergi sekarang. Hancurkan mantan pacarmu Lin Jiao. Hahaha. Meskipun Lin Jiao adalah mantanku, tapi kelakuan kotor Zhao Xihai itu masih membuatku merasa tidak enak. Halo, Li Wei. Datanglah ke rumahku sekarang. Aku sudah mencucinya. Menunggumu. Wang Haiyan merindukanku. Zhao Xihai. Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Apakah kamu akan menyerang mantan pacarku? Kalau begitu aku pergi sekarang. Hancurkan istrimu Wang Haiyan. Anda di sini. Kamu minum. Berhenti minum. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Zhao Xihai menyebabkan masalah bagimu. Saya menelepon Zhao Xihai kemarin. Seorang gadis mengambilnya. Suaranya masih sangat muda. Dia memarahiku. Adalah seorang wanita tua. Itu seharusnya. Itu Lin Jiao. Zhao Xihai hanyalah seekor anjing. Itu tidak sebanding dengan kesedihanmu padanya. Aku tidak kasihan padanya. Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Saya telah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Dia hampir setiap malam. Mereka semua keluar untuk mencari wanita. Saya pikir itu akan berlalu jika saya menahannya. Hasil. Menjadi lebih buruk. Li Wei. Hanya kamu yang paling bisa membuatku bahagia. Zhao Xihai kembali. Kenapa dia kembali begitu cepat? Cepat dan sembunyi. Jangan biarkan dia mengetahuinya. Sayangnya. Istri. Di mana kamu? Aku sedang tidak enak badan. Sedang tidur. Istri. Bagaimana kabarnya? Apakah saya perlu membawa Anda ke dokter? Tidak perlu. Aku akan baik-baik saja jika aku tidur. Wang Haiyan, Tuan Haiyan, apakah kamu menyembunyikan seorang pria? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidur di rumah sendirian. Siapa yang kamu sembunyikan? Tidak seorang pun. Mengapa Anda mengunci pintu ketika tidak ada orang? Aku beritahu kamu Wang Haiyan, jangan main-main. Bukakan pintunya untukku dengan cepat. Jika kamu tidak membuka pintunya, aku akan mendobraknya. Li Wei. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat dan sembunyikan itu. Tidak apa-apa. Karena aku tidak bisa menghindarinya. Maka tidak perlu lagi menghindarinya. Saya memiliki kekuatan kewaskitaan. Dapat menggunakan kekuatan dari jarak jauh. 100 Zhao Xihai. Tidak bisa mengalahkanku juga. Aku takut padanya. Oke, kamu Wang Haiyan. Benar saja, ada pria yang tersembunyi. Li Wei, itu kamu. Kamu, wanita yang berani tidur denganku. Anda bosan hidup, bukan? Zhao Xihai berhenti. Ah, ya. Li Wei, Anda berani memukul saya. Kalian beberapa pelacur. Zhao Xihai. Hari ini, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Saudari Haiyan sedang sakit. Aku akan menjaganya. Kami berada di atas kapal. Anda tidak perlu menjadi usus ayam di sini. Buatlah kecurigaan acak tentang kami. Kamu kentut. Li Wei, tunggu saja aku. Wang San, datanglah ke rumahku segera. Ajaklah orang-orang bersamamu. Semakin banyak semakin baik. Ada seorang wanita jalan yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Berani menunggangi kepalaku. Aku harus menghancurkannya hari ini. Ha! Li Wei, Anda punya nyali. Tunggu sampai adikku datang. Lihat bagaimana saya mengupas lapisan kulit Anda. Berjuang. Saya ingin melihatnya. Berapa banyak orang yang dapat Anda hubungi? Oke. Tunggu saja sampai aku menghancurkanmu. Li Wei. Orang-orang yang dia telepon, mereka semua adalah orang-orang yang putus asa. Itu tidak mudah dan tidak berat. Itu benar-benar akan membunuh seseorang. Kamu cepat pergi sekarang. Jika kamu tidak pergi, semuanya akan terlambat. Saudari Haiyan, jangan khawatir. Orang seperti ini, itu adalah macan kertas. Jangan takut. Semakin kamu takut padanya, semakin dia menjadi sombong. Katakan padanya sekarang. Saya tidak lagi seperti dulu. Dia bisa mengganggunya sesuka hati. Itu pengantar barang. Paman Zhang, kamu sekarang. Kirim tim ke rumah saya. Cepatlah. Seseorang membuat masalah di rumahku. Anggota keluargaku juga sedang dalam perjalanan. Ini akan terjadi sedikit lebih lambat dari orang-orang Zhao Xihai. Tidak apa-apa. Berurusan dengan bajingan ini. Saya tidak membutuhkan siapapun. Tunggu sampai saudara-saudaraku datang. Aku tidak akan membiarkanmu menangis meskipun kamu menangis. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan memotongmu ribuan kali. Lalu membuangmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Memberitahu Anda apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku. Zhao Xihai, saudara Zhao. Apakah orang ini menyentuh orang Anda? Itu dia. Hancurkan dia untukku. Sesuatu telah terjadi. Aku membawanya. Saudara laki-laki, persetan denganku. Ayo patahkan lengannya. Mataku yang waskita dapat melihat dengan jelas gerak lambat orang lain. Itu juga bisa meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Ayo pergi bersama. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawan saya. Ah, aduh, aduh.
Siapa kamu? Bagaimana cara bertarung? Sangat ganas. Apakah ada orang lain? Bangun dan berteriak. Li Wei, saya salah. Itu karena saya buta dan tidak bisa melihat Gunung Tai. Kamu membiarkan aku pergi. Saya tidak berani lagi. Aduh, bukankah kamu cukup hebat sekarang? Mengapa kamu begitu penakut sekarang? Jika Anda seorang pengecut, jangan meniru kepura-puraan orang lain. Ah, sekarang. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, kalahkan Zhao Xihai sampai mati. Kocok sampai saya puas. Anda bisa pergi dengan selamat. Kedua, saya akan melakukannya sendiri. Hancurkan semua tangan dan kakimu. Biarkan Anda menjalani kehidupan Anda selanjutnya. Hanya bisa menggunakan kursi roda. Pilih dirimu sendiri. Kelangsungan hidup itu penting. Bos apa? Moralitas yang luar biasa. Sebelum ancaman amputasi. Tidak layak disebutkan sama sekali. Wang San, biasanya aku tidak baik pada kalian. Bukan berarti kami tidak baik. Anda mengacaukan orang yang salah. Oke. Jangan takut. Orang seperti ini. Jangan beri dia pelajaran. Tidak pernah tahu bagaimana cara menahannya. Bagus. Berhenti. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kamu sangat pandai mengalahkan. Menghadapi pelaku kejahatan, Anda harus menggunakan metode orang jahat. Nona, kami datang. Tidak apa-apa, kalian kembali. Ya. Adik laki-laki, apakah kamu kelelahan? Tidak apa-apa. Benar, saudari Haiyan. Zhao Xihai memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kamu tidak menceraikannya? Masalah ini. Kedengarannya rumit. Bukannya saya tidak memikirkan perceraian. 3 tahun lalu. Ayah saya tiba-tiba didiagnosis menderita penyakit mematikan. Dokter-dokter top di negeri ini, semua tidak berdaya. Katakan yang paling banyak, hanya bisa bertahan setengah tahun. Hanya kita, saat aku hampir menyerah. Zhao Xihai, tiba-tiba seorang dokter ajaib didatangkan. Dokter ajaib itu benar-benar manjur. Berapa dosis obat yang harus saya minum? Kondisi ayah saya sudah stabil. 3 tahun ini. Aku juga sudah meminum obatnya. Artinya, dia mengancammu dengan obat itu. Kata Zhao Xihai. Asalkan saya berani menyebut perceraian, dia meminta orang-orang untuk berhenti minum obat ayah saya. Ayahku tidak akan selamat. Zhao Xihai, hanya karena ini. Tetap kendalikan aku. Selingkuh dengan santai. Semakin gila. Dan dia juga tidak ingin bercerai. Karena harta keluarga saya. Dia juga tidak mengerti. Jika Anda bercerai sekarang, dia tidak mendapatkan apapun. Bajingan ini. Saudari Haiyan. Lewat sini. Bawa aku menemui ayahmu. Mungkin saya bisa melihat sesuatu. Kamu bisa menemui dokter. Ah. Ketahuilah sedikit tentangnya. Setidaknya aku bisa melihat dengan kewaspitaan apa yang sedang terjadi. Saya selalu merasa ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Bagus. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Selama kamu bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Bernilai puluhan miliar. Ekuitas grup Wang. Semua tangan diberikan. Ini ayahku. Tila Dianyang. Biasanya, ada 2 pengasuh yang menjaganya. Nona, kamu di sini. Bagaimana kabar ayahku hari ini? Tuan Wang bangun pagi-pagi sekali. Saya minum obat dan tertidur lagi. Belum bangun. Ayo pergi. Ini adalah CEO grup Wang. Wang Kui. Sosok yang pernah merajai dunia bisnis. Sekarang dia sangat lemah. Daun yang sewaktu-waktu akan gugur. Ayah, aku di sini untuk menemuimu. Ini adalah serangga gu. Apa yang salah? Penyakit ayahmu. Bukan penyakit biasa. Ada sesuatu di hatinya. Ada sesuatu. Tidak mungkin. Tapi dokter sudah memeriksanya berkali-kali. Semua orang bilang itu tidak masalah. Hanya kegagalan organ. Instrumen biasa ini. Tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Serangga ini. Dalam pikiran. Hisap darah ayahmu. Tubuh ayahmu. Hanya dengan serangga ini. Sedikit lelah. Ada bug. Bagaimana mungkin? Dokter ajaib yang dicari Zhao Xihai. Beri dia obat. Bisakah itu menghilangkan rasa sakitnya untuk sementara? Biarkan dia bangun. Tapi setelahnya. Ini akan lebih sulit baginya. Ya. Setiap kali Zhao Xihai meminum obatnya, ayahku akan bangun 2 atau 3 jam. Merasa lebih baik. Tapi setiap kali aku tertidur, kekuatanmu akan berkurang. Apakah ada yang salah dengan obat itu? Ya. Obat itu. Mereka di sini hanya untuk memberi makan serangga. Serangga itu menghisap darah ayahmu. Itu akan membuatnya sangat menderita. Dan obat itu. Ini adalah bug kelumpuhan sementara. Menjadikannya tidak aktif untuk sementara waktu. Zhao Xihai. Orang ini. Kamu benar-benar melakukan ini pada ayahku. Aku ingin membunuhnya. Aku ingin membunuhnya. Masalah mendesak. Pikirkan saja caranya dulu. Singkirkan bug itu. Li Wei. Adakah cara agar kamu bisa menyelamatkan ayahku? Aku bersedia memberimu apapun. Tolong. Saya bisa mencoba.
Mungkin. Saya bisa menggunakan kewaskitaan. Temukan lokasi spesifik serangga Gu. Kemudian gunakan kekuatan perspektif. Datang dan hancurkan cacing Gu sepenuhnya. Berguna. Bagaimana kabarnya? Tidak apa-apa. Serangga Gu sudah dibunuh olehku. Kondisi ayahmu stabil. Seharusnya akan segera bangun. Yanyan. Kamu bangun. Bagaimana perasaanmu? Merasa jauh lebih baik. Tidak begitu tidak nyaman lagi. Ini adalah ayah. Ini Li Wei. Dialah yang menyelamatkanmu. Terima kasih, teman kecil. Tuan Wang sopan. Hanya sedikit usaha. Ayah. Serangga di tubuhmu. Zhao Xihai lah yang memberikannya padamu. Dia hanya ingin membunuhmu. Agar kita bisa mengambil alih grup Wang. Zhao Xihai. Saya memperlakukannya seperti anak saya sendiri. Aku tidak menyangka dia akan menyihirku. Teman kecil. Jika memungkinkan, saya harap Anda bisa menerimanya. Di tanganku, semua saham Wang Group. Bernilai puluhan miliar. Ini tidak begitu bagus. Bagaimanapun juga, ini adalah hadiah bernilai puluhan miliar. Aku tidak akan memberikannya pada penyelamatku. Mungkinkah itu? Haruskah aku memberikannya pada Zhao Xihai? Ayahku memintamu untuk mengambilnya. Terima saja. Anggap saja itu sebagai pemikiran kita. Ini. Oke. Saya akan mentransfer stoknya kepada Anda sekarang. Oke. Berlalu. Coba lihat. Terima kasih. Saya sedikit lelah. Ingin tidur lebih lama. Yanyan. Kamu membuatkan makanan untuk Li Wei. Perlakukan diri Anda dengan baik. Bagus. Membuatku takut. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang memasak untukmu. Berhentilah membuat masalah. UPS. Ayah saya masih tidur di kamar. Tidak baik jika dia mendengarnya. Jangan khawatir. Dia tertidur. Tidak terdengar. Haiyan itu. Ayo lanjutkan setelah makan nanti. Oh, hentikan. Saya terlalu lelah. Pergilah mencari wanita lain. Biarkan aku beristirahat. Sayangnya. Jangan pergi. Halo, Li Wei. Di mana kamu? Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Tadi aku sedang sibuk dengan sesuatu. Itu. Aku akan mencarimu sekarang. Sungguh. Ya. Sungguh. Segera muncul di hadapan Anda. Berbicara tentang kali terakhirmu, bukankah Anda bergabung dengan Asosiasi Barang Antik Ibu Kota Kekaisaran? Ya. Dalam beberapa hari, untuk memegang lelang rahasia super besar. Barang antik di dalamnya. Semuanya berada pada level harta karun langka. Bukankah itu berarti saya memiliki peluang bagus untuk mengambilnya? Tentu saja. Selama Anda memiliki kemampuan. Hasilkan miliaran. Ini bukan masalah besar. Oke. Lalu dalam 2 hari, mari kita pergi ke sana bersama-sama. Bagus. Aku menunggumu. Pamerkan keahlian Anda. Li Wei. Kenapa itu kamu? Ini sungguh menghantui. Yo. Wang Hu. Kenapa kamu di sini, di lelang asosiasi lelang kekaisaran? Tentu saja saya masuk dengan memberikan hadiah. Kakekmu dan aku memiliki latar belakang. Tahukah kamu? Bagus. Menunggu Anda kehilangan uang. Jaga kebersihan mulut Anda. Saya akan meninggalkan kata-katanya di sini. Hari ini, Anda tidak dapat menghasilkan 1 sen pun. Ini bukan keputusanmu. Harap diam semuanya. Jaga ketertiban dan duduk. Saya adalah Asosiasi Barang Antik Kota Kekaisaran, tuan rumah lelang. Burung hutan. Lelang Asosiasi Barang Antik Kota Kekaisaran kami. Mengumpulkan bayi-bayi terkenal dari seluruh dunia. Pergi ke lukisan Van Gogh. Hingga perhiasan emas. Kami memiliki semuanya di sini. Saat ini banyak kolektor ternama luar negeri. Bekerja sama dengan lelang kami. Bersedia membawa peninggalan budaya, kirimkan ke lelang kami. Tapi aku membutuhkanmu. Nilailah sendiri keaslian harta karun itu. Sebagai kompensasi, harga awal kami tidak terlalu tinggi. Sekarang aku nyatakan, lelang secara resmi dimulai. Bayi ini. Saya pernah mendengarnya. Ini adalah Qianlong yang Cai dari dinasti Qing. Gambar semua bangsa datang ke Korea. Botol berputar berukir. Nilainya ratusan juta.
Saya tidak mengharapkannya, saya tidak mengharapkannya. Saya sebenarnya melihatnya di sini. Sebelumnya, saya dengar itu ada di tangan seorang kolektor Jerman. Akhirnya melihatnya hari ini. Ini memang lelang ibu kota kekaisaran. Ini adalah hal yang sangat besar. Perabotan istana yang megah. Ukiran berongga pada botol bagian dalam, melalui bukaan botol bagian luar. Hadir, keajaiban yang berubah setiap langkahnya. Harga awal, 5 juta. Kenaikan harga setiap saat, tidak kurang dari 1 juta. Harta karun yang luar biasa, jarang terlihat. Ganti tangan, setidaknya beberapa ratus juta. Terlewatkan hari ini. Baru saja bertemu dan menghilang. Sayangnya, saya membayar 60 juta. Hahaha. Anda tahu itu harta karun, tapi Anda tetap membayar 60 juta. Saya akan langsung membayar 80 juta. Li Wei menemui ini. Apakah Anda hanya menginginkan harta langka ini? Yakinlah, benda ini milikku. Dari mana asal orang ini? Beraninya kamu merebut harta dari saudara Wang? Silakan bermimpi. Sumber keuangan saudara saya Wang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Li Wei, apa yang harus dilakukan? Apakah kamu akan merindukan bayi ini? Orang baik. Berani melelang barang senilai 50 ribu. Asing. Dia benar-benar berani menipu kami orang negeri naga. Tidak perlu membeli. Itu tiruan. Bagus, saya percaya kamu. Bagaimana? Apakah Anda kehabisan uang? Mengapa Anda belum menawar? Jadilah itu. Kemarilah dan bersujud padaku beberapa kali. Aku bisa meminjamkanmu beberapa. Itu saja. Kami memberimu wajah. Jangan malu-malu. Lelucon. Saya membeli sesuatu. Kapan? Aku butuh nasihat darimu, bajingan. Tuan mudaku yang hebat. Jing disebut gangster olehmu. Hari ini, saya akan menunjukkan sumber keuangan saya. 100 juta. 100 juta. Baru saja kembali, 80 juta. Bagaimana bisa menjadi 100 juta? Apakah kamu tidak tahu? Ini Wang Hu. Sangat kaya. Jadi itu saja. Hal ini terlalu bagus. Saya menginginkannya juga. 200 juta. 500 juta. Beraninya kamu menawar denganku? Mencari kematian. 1 miliar. Lebih baik tidak merampoknya. Banyak pria. Hati-hati, dia tidak mengikuti etika bela diri. Lupakan saja, membeli bayi. Tidak mempertaruhkan hidup Anda. 1 miliar sekali. 2 kali miliar. Apakah masih ada tawaran yang tersisa? 3 kali 1 miliar. Kesepakatan. Umumkan sekarang. King Qianlong Yang Cai. Semua negara datang ke Korea. Pas berukir yang memukau hati. Dibeli oleh Tuan Wang Hu. Bagaimana kabarnya? Pernahkah Anda melihat sumber keuangan saya? Saya benar-benar tidak tahu. Apa bagusnya membeli yang palsu? Kok bisa palsu? Omong kosong tentang kemanusiaan. Itu saja. Anda hanya iri pada bos saya. Baru saja membeli bayi yang baik. Li Wei, jika Anda memiliki kemampuan, katakan saja di mana bayiku palsu. Jika Anda tidak tahu, jangan salahkan aku hari ini. Itu akan langsung dihancurkan untukmu. Oke. Awalnya saya tidak ingin menjelaskannya terlalu jelas. Takut mempermalukanmu di depan umum, karena kamu sangat ingin mempermalukan dirimu sendiri. Maka saya hampir tidak akan mengucapkan beberapa patah kata pun. Pertama, botol Qianlong yang mengubah hati, keahliannya. Setelah 300 tahun, meski terpelihara dengan baik. Saat berbelok, ada juga sedikit perasaan lesu. Dan suara gesekan, dan botol ini berputar, halus dan sunyi, sehalus bantalan modern. Ini hanya peralatan mesin presisi modern. Ketepatan yang dapat dicapai. Orang ini. Itu jelas dan logis. Tampaknya masuk akal. Ya. Tampaknya ini bukan omong kosong. Kedua. Yang Cai Qianlong memang cantik. Tapi bahan pewarnanya. Setelah 300 tahun oksidasi dan keausan. Gloss harus ditahan. Tebal. Dan warna botol ini. Puncak pantulan terlalu tajam. Cahaya seperti ini. Sudah waktunya. Tidak dapat diberikan. Itu benar. Saya baru saja mengatakan mengapa ini terlihat agak aneh. Orang ini sungguh luar biasa. Bayi ini. Tapi bahkan kita, anggota asosiasi barang anti kota kekaisaran, semua tertipu. Dia hanyalah manusia super. Besar, kakak laki-laki. Apa yang dia katakan sepertinya benar. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Sialan ini. Saya kehilangan 1 miliar. Bahkan Wang Hu pun yakin. Tanpa diduga, bisakah seseorang menjadi penonton sangat jauh? Anda dapat melihat detail harta karun tersebut. Autentikasi. Sangat mengagumkan. Ya Tuhan. Memang benar ada dunia di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Saya telah belajar banyak hari ini. Lihat Wang Hu sangat marah hingga dia tercengang. Aku sangat kesal melihat pemandangan ini. Pantas mendapatkannya. Siapa yang membuatnya begitu mendominasi? Dia tidak terlihat seperti orang baik. Jika berani mendorong Lai lagi. Hati-hati aku akan membunuhmu. Wang Hu. Saya sangat mengagumi Anda. Jelas kehilangan 1 miliar. Berbicara. Masih sangat tangguh. Kamu. Saya tidak bisa membeli sesuatu yang bagus hari ini. Saya tidak percaya Anda bisa membelinya juga. Kita lihat saja nanti. Li Wei. Wang Hu ini menghadap kita.
Tidak peduli bayi apa yang kita beli nanti. Dia akan mengambil tindakan. Apa yang harus dilakukan? Tidak masalah. Lalu kita akan membeli. Dia tidak akan pernah mengambil tindakan. Sayang, yang itu sepertinya omong kosong. Ini sebenarnya bayi-bayi. Mungkinkah harta karun seperti itu benar-benar ada? Kita lihat saja nanti. Akhir istirahat. Lelang harta karun kedua akan dilanjutkan di bawah. Bayi ini baik. Ini adalah Rukiln Dinasti Song Utara. Mangkuk penghangat gaya teratai berlapis kaca biru langit. Namun, tapi pengirimnya berkata, itu hanya tiruan. Apa? Ini adalah tiruan. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Itu saja. Kami datang jauh-jauh ke sini. Saya di sini bukan untuk membeli tiruan. Lelucon. Lucu. Saya pikir itu asli. Apakah kita? Lewati ini juga. Itu bukan replika. Yang itu asli. Kamu lihat, ini adalah film pembukanya. Adalah sisik ikan yang khas. Halus dan berlapis. Dalam polanya. Tukin mendalami teksturnya. Karakteristik penuaan dengan glasir. Pertandingan yang sempurna. Dan tiruan modern. Untuk melakukan pakaian lama. Seringkali blak-blakan dan kasar. Sama sekali tidak ada hal seperti ini yang bertahan ratusan tahun. Pemanfaatan alam dan penguburan baru saja terbentuk. Lapisan kerugian lembut dan konsisten. Tapi warna glasir benda ini tampak abu-abu dan kering. Langit berwarna biru setelah hujan, yang dikenal dunia. Penampilan cerah dan tembus cahaya seperti itu masih jauh sekali. Benar-benar salah-salah. Salah, benar, salah. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi kami sebagai penilai harta karun. Ini sengaja digelapkan. Terapkan bahan tembus pandang. Mungkin untuk menghindari pajak atau memperlancar sirkulasi. Ternyata ini adalah hal yang nyata. Setidaknya ini bernilai miliaran. Hanya kita yang tahu. Semua orang sudah selesai membacanya, kan? Saya yakin setiap orang punya penilaiannya masing-masing. Selanjutnya saya nyatakan, lukisan ini dari Rukiln di Dinasti Song Utara. Mangkuk penghangat gaya teratai berlapis kaca biru langit. Harga awal 500.000. Setiap tawaran. Tidak kurang dari 100.000. Apa yang kamu lakukan? Asosiasi sebagai juru lelang. Buatlah replika. Apakah kamu tidak akan kehilangan bangsamu sendiri? Itu saja. Lupakan saja. Saya awalnya berpikir, lelang asosiasi barang antik kota kekaisaran. Wajah yang luar biasa. Jadi itu saja. Jika saya membeli replika dan kembali, orang tuaku. Jangan pukul aku sampai mati dengan tongkat. Hei, Li Wei. Bukankah dana Anda terbatas? Jika tidak, Anda membeli sampah ini kembali. Aku tidak akan merampokmu. Apakah kamu mendengarnya? Saudaraku, apa yang kamu tanyakan? Anda hanya bisa membeli sampah semacam ini. Saya melihatnya. Saya tidak mampu membayar 500.000. 500.000. Hahaha. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Hihi, dia benar-benar punya 500.000. Hahaha. Anggap saja gemuk. Apakah ini koleksi terakhir? Dia menemukan jawabannya karena keberuntungan. Hal ini telah diumumkan secara resmi. Semuanya tiruan. Mengapa dia masih sangat ingin membelinya? Tanda-tanda kesusahan yang jelas sekali. Nenekku ada di sini. Anda semua bisa tahu itu palsu. Hahaha. Apakah Anda yakin ingin menawar 500.000? Ya, saya yakin. Bagus, di bawah. Secara resmi memasuki proses lelang. 500.000 sekali. Apakah masih ada tawaran yang tersisa? 500.000 2 kali. 500.000 3 kali. Kesepakatan. Saya nyatakan. Rukiln Dinasti Song Utara. Tiruan mangkuk penghangat bergaya teratai berlapis kaca biru. Dimiliki oleh Tuan Li Wei. Tuan Li Wei, tolong simpan itu. Terima kasih, terima kasih. Li Wei, kamu luar biasa. Harta karun yang luar biasa. Saya bisa memenangkan 500.000. Wanita ini. Apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Hal semacam ini. Ini layak untuk diributkan. Sampah seperti itu. Panjiayuan ada di mana-mana. Anda tidur dengan kakak laki-laki saya. Anda tidur dengan kakak laki-laki saya. Kakak laki-lakiku akan memberimu gudang. Hei hei hei. Anda terlalu lancang. Katakan lagi. Siapa bilang? Ini adalah tiruan saya. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Dia mengatakan apa yang dibelinya bukanlah replika. Para pejabat mengatakan itu palsu. Menurut Anda, benarkah tidak ada orang yang memahaminya sebaik Anda? Konferensi industri barang antik ini. Bakat hebat telah muncul. Itu menyenangkan. Hei hei hei. Wang Hu. Apakah kamu tidak terlalu suka berjudi? Lewat sini. Ayo bertaruh pada mangkuk di tanganku. Apakah itu benar? Bertaruh. Apa yang harus dipertaruhkan, jika mangkuk milikku ini asli? Lalu, beri aku 2 miliar. Berlutut lagi. Bersujud dan minta maaf padaku. Bagaimana jika Anda kalah? Chip apa yang Anda miliki jika kalah? Hidupku. Ditambah 10 miliar. Cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Li Wei. Apakah kamu serius? Ya. Tentu saja aku serius. Dia berani mempertaruhkan nyawanya. Apakah bayi ini nyata? Kakak laki-laki, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Strategi kota kosong Zhu Geliang, apakah kamu ingat? Itu saja, membuat si Mai takut. Itu benar. Menurutku dia hanya menggertak. Hanya ingin menakutimu. Wang Hu. Anda pengecut.
Jika Anda pengecut, minta maaf saja pada Li Wei. Kami juga bisa memaafkanmu. Siapa bilang aku keren? Hal baik apa yang saya miliki? Li Wei, berikan aku hidupmu. Taruhanmu. Saya mengambilnya. Bagus, itulah masalahnya. Tolong saja. Anggota Asosiasi Barang Anti Kota Kekaisaran, jadilah saksi bagiku. Bagus. Kami di sini untuk membantu Anda bersaksi. Siapapun yang melanggar taruhan, ikuti saja kami. Setiap orang yang hadir adalah musuh. Saya setuju. Saya juga setuju. Bagus. Taruhan secara resmi ditetapkan. Saya ingin melihatnya. Bagaimana Anda membuat tiruan ini? Katakan yang sebenarnya. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Rukil dinasti Song Utara ini, mangkuk penghangat gaya teratai berlapis kaca biru langit. Sebenarnya, ini adalah karya asli yang disamarkan sebagai palsu dan tersebar. Ini. Bagaimana ini mungkin? Eksternal ini. Salah, itu jelas sekali palsu. Warna glasir abu-abu. Glasir kering. Ya. Tidak ada harta karun sama sekali. Ya. Li Wei. Apakah kamu berbicara omong kosong? Apakah ada bukti? Bukti. Itu ada pada bayi ini. Katamu. Warna glasir gelap. Tapi ini. Bukan abu-abu. Sebaliknya, warna rahasia. Semuanya tolong lihat. Di bawah lampu samping. Di bawah lapisan kaca yang tampak labu ini. Lapisan mengalir samar-samar. Seperti mata air. Sangat dalam dan sunyi. Biru muda. Tampaknya ini benar. Ini. Apa yang terjadi? Karena, ini bukan King Bai biasa. Ini adalah tempat pembakaran Anda di lokasi tempat pembakaran tertentu. Dalam suasana tertentu, hanya bisa dibakar. Devitrifikasi batu giok biru. Ini adalah rumornya. Karena lapisan glasirnya sangat tebal. Sangat terkendali. Tampak abu-abu. Tampak hijau dari samping. Orang dahulu menyebutnya. Hijau seperti langit dan wajah seperti batu giok. Rukil di mana bintang pagi hanya sedikit dan jarang. Itu benar. Warna glasir mangkuk ini. Ini adalah tempat pembakaran ruh paling misterius yang pernah tercatat. Salah satu warna rahasia paling canggih. Langka di dunia. Orang biasa tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Jadi saya tidak tahu wajah aslinya. Saya mempunyai keberatan. Meskipun benda ini dibuat pada dinasti Song. Tapi garisnya agak kikuk. Terutama lengkungan kelopak bunga teratai tidak cukup mulus. Bersenandung, saat itu dinasti Ming dan Qing, mulut tempat pembakaran lokal, imitasi seladon biasa dari dinasti Song. Itu saja, mari kita lihat apa yang Anda katakan sekarang. Saya mengetahuinya, dia hanya berpura-pura. Ketik. Ini adalah kehalusan tertinggi. Bagaimana menurut Anda, kelopak bunga teratai memiliki garis-garis yang kikuk? Salah. Ini adalah estetika terbaik dinasti Song Utara. Dari jalan besar menuju jalan sederhana. Keterampilan hebat tetapi tidak ada pengerjaan. Perubahan halus pada lengkungan setiap kelopak. Semua diperhitungkan dengan cermat. Dikejar. Ini adalah keseimbangan visual yang mutlak. Terasa lembut dan halus. Daripada kecantikan sederhana yang ramping. Hal ini. Pegang di tangan. Berat. Distribusi sempurna. Pusat gravitasi yang tenang. Tampaknya cocok secara alami dengan telapak tangan Anda. Ini adalah perkakas yang menggabungkan pemikiran filosofis dinasti Song. Lebih dari sekadar keahlian. Tercapai. Yang terakhir dari Tao. Pemuda. Apa yang Anda katakan memang sangat mungkin terjadi. Tidak tahu. Bisakah kamu membiarkanku? Mari kita identifikasi lagi. Permisi. Kamu. Saya. Museum Peninggalan Budaya Kerajaan Naga Luar Negeri. Kepala Penilai. Panggil saja saya Tuan Shen. Dokumen ini asli. Anda benar-benar seorang penilai harta karun. Li Wei. Biarkan aku. Coba lihat. Ah. Ini adalah hal yang nyata. Ini memang hal yang nyata. Setidaknya bernilai 5 miliar. Ternyata itu benar-benar asli. Ya Tuhan. Baru saja dimulai. Lot pertama. Bisakah kita dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh? Anda dapat melihat itu palsu. Yang kedua menentang semua keberatan. Lihat keasliannya. Anak ini. Penglihatan orang ini. Sangat menakutkan. Apalagi yang bisa kamu katakan? Ini sederhananya. Dewa sejati di dunia penilaian harta karun. Saya tidak yakin. Mengapa? Bukankah dia hanya seorang pengantar barang? Mengapa Anda memiliki penglihatan yang bagus? Hei, kakak laki-laki. Para ahli mengatakan hal ini benar. Apa kamu? Anda pikir itu palsu? Itu saja. Tidak peduli betapa bodohnya Anda tetap harus memiliki kendali tertentu. Kami semua yakin. Kamu masih keras kepala. Sayangnya, saya melihat Raja Macan ini. Hanya orang yang tidak punya budaya. 3 serangkai. Ini pelelangannya. Mereka semua adalah orang-orang terhormat. Kemana harus datang? Bukan gangster kecil. Siapapun bisa masuk. Anda berani menyebut saya Pang? Tunggu dan lihat saja. Wang Hu. Itu bukan kamu sekarang, ketika kamu kehilangan kesabaran. Apakah Anda ingat taruhannya? Saya. Berlututlah. Bersujud dan akui kesalahanmu. Lalu, kalau begitu beri aku 2 miliar. Tidak ada poin yang boleh dilewatkan. Benar tidak bisa kurang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Wang Hu, kami sudah muak denganmu. Anda tidak melakukan ini hari ini. Kematian tertentu. Apa yang akan kamu lakukan? Ah. Kamu. Jangan datang ke sini. Li Wei. Maaf. Saya salah.
Tolong maafkan saya. Berhenti bicara omong kosong. 2 miliar. Sangat bagus. Sekarang, Anda bisa keluar. Pergi. Li Wei, kamu luar biasa. Hari ini adalah hari, baru saja menghasilkan 7 miliar. Oke. Terima kasih kepada Nona Shen. Awalnya direkomendasikan kepada saya asosiasi untuk masuk. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berada di tempat saya sekarang? Hanya mulut manismu. Hari ini, Anda harus mentraktir saya makan malam. Bagus. Aku akan mentraktirmu restoran paling eksklusif. Segera hadir. Restoran yang saya pesan ada tepat di depan. Bersenandung, saya tidak bisa pergi kemanapun hari ini. Li Wei, jangan takut. Saya di sini. Wang Hu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Li Wei, aku akan membunuhmu. Mempermalukanku di depan umum. Anda berani meminta saya membayar 2 miliar yuan, dan Anda meminta saya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Anda pasti akan mati hari ini. Apa artinya mempermalukan Anda di depan umum? Saya akan menipu Anda dengan 2 miliar taruhan ini. Tapi kamu berjanji pada dirimu sendiri. Katakan lagi. Uang ini, aku tidak bisa menyimpannya meskipun aku menggantungnya di tanganmu. Kalau begitu berikan padaku. Saudaraku, persetan dia sampai mati. Saya akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Saudaraku, berkumpullah. Pukul dia sampai mati. Jangan sampai kehilangan orang-orang saudara Tiger. Persetan denganku. Persetan dengannya. Persetan dengannya. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Ah. Ah. Siapa lagi? Siapa lagi? Kakak laki-laki. Tampaknya dia pandai bertarung. Kakak laki-laki. Jika tidak, lupakan saja. Hari ini, biarkan dia pergi dulu. Jika seseorang menghancurkannya hari ini, siapa yang harus saya hadiahi 100 juta? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Itu 100 juta. Saudara laki-laki, bangun. Ini adalah peluang bagus untuk menghasilkan uang. Tidak menyesal. Dalam hal ini, aku tidak sopan lagi. Ah. 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 Dia sangat kuat sehingga aku tidak bisa mengalahkannya. Sekumpulan sampah. Kamu, jangan datang. Wang Hu. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu. Saya punya cara lain. Untuk menghukummu. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya telah mengumpulkan bukti. Dan sudah menelepon polisi. Kamu mencoba membunuhku. Masuk saja. Berapa tahun penjara? Kamu juga menyakiti adikku. Anda harus masuk juga. Ah, benar sekali, Li Wei. Anda menelepon polisi. Anda juga tidak dapat menghasilkan uang. Sekelompok orang yang buta huruf secara hukum. Ini adalah pembelaan diri. Jangan bergerak. Pegang kepalamu. Apakah kamu Wang Hu? Anda diduga mengancamnya dengan kekerasan. Silakan ikut dengan kami. Bangun. Pergi. Li Wei. Terima kasih padamu hari ini. Kali ini, sepenuhnya tersapu. Wang Hu adalah ancaman. Ayo pergi. Pergi ke rumahku malam ini. Memberi Anda hadiah yang bagus. Halo, Li Wei, datang dan selamatkan aku. Zhao Xihai menemukannya. Penyakit ayahku sudah sembuh. Sekarang dia memiliki orang-orang di sekitar kita. Yakinlah, saya akan segera ke sana. Jiai. Ada hal lain yang harus kulakukan di sini. Aku akan mencarimu setelah aku selesai. Bagus, kakak bijaksana. Ayo buat janji lain kali. Ayah, jangan takut. Li Wei akan segera datang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi. Wang Haiyan. Buka pintunya. Sekarang Anda sudah tahu. Racun itu ditanam oleh saya. Kalau begitu berhentilah berpura-pura. Keluar. Buruan beli saham Wang Group. Berikan padaku. Haiyan. Tinggalkan aku sendiri. Temukan kesempatan untuk berlari. Zhao Xihai kejam dan bengis. Tidak akan membiarkan kita pergi. Ayah, saya tidak akan lari. Aku ingin tinggal bersamamu. Kata Li Wei. Dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Dia pasti akan datang. Zhao Xihai. Apakah Anda berani menyentuh Haiyan? Aku akan membuatmu membayar harganya. Pukul aku. Ketuk pintu hingga terbuka. Harus hari ini. Bawa orang kembali padaku. Anda datang cukup cepat. Bagaimana? Ingin seorang pahlawan menyelamatkan keindahan? Aku beritahu kamu. Ini terjadi hari ini. Anda tidak dapat mengendalikannya. Zhao Xihai. Biarkan mereka pergi. Apa yang terjadi hari ini? Saya tidak perlu berdebat dengan Anda. Jika tidak, lakukan dengan risiko Anda sendiri. Lakukan dengan risiko Anda sendiri. Saya ingin melihatnya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Saudara laki-laki. Persetan denganku. Jatuhkan dia juga. Ah. Li Wei. Aku akan melawanmu.
Zhao Xihai. Kataku. Jangan sentuh mereka. Kamu tidak mendengarkan. Tidak. Anda memintanya. Saya tidak yakin. Percuma jika Anda tidak menerimanya. Aku beritahu kamu. Saya telah mengumpulkan bukti. Meracuni ayah Haiyan. Dan membawa orang untuk mengancam mereka. Sisa hidupmu. Tunggu saja untuk masuk penjara. Li Wei. Jangan lakukan ini. Saya tahu itu salah. Ampuni aku kali ini. Saya ingin memohon belas kasihan sekarang. Terlambat. Jangan bunuh aku. Aku tahu satu. Harta bernilai ratusan miliar. Biarkan aku pergi dan aku akan memberitahumu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Omong kosong orang-orang yang berubah-ubah. Itu benar. Benar sekali. Kakek saya dulunya adalah perampok makam. Dia menjarah, selamanya sayang, tersembunyi di suatu tempat. Harta karun itu. Ada barang antik. Ada emas. Dan dari istana. Membuat perhiasan. Nilai totalnya ratusan miliar. Zhao Xihai. Apakah kamu pikir aku bodoh? Jika memang ada hal seperti itu. Anda sendiri tidak menginginkannya. Sebaliknya, berikan padaku sekarang. Ada agen di tempat itu. Saya tidak bisa masuk. Selama kamu membiarkanku pergi, mari kita ambil harta karun itu bersama-sama. Setengah per orang. Jika kamu membunuhku, kamu selamanya tidak dapat menemukan tempat ini. Ratusan miliar. Jika yang dikatakan cucu ini benar, itu akan sangat menguntungkan. Meskipun itu palsu, tidak ada ruginya. Bagaimanapun, cucu ini itu ada di tanganku sekarang, tidak bisa lari. Beri aku alamatnya. Jika tidak, aku akan menjagamu sekarang. Ini kakekku, peta harta karun tertinggal. Ada juga catatan. Itu semua tertulis dengan jelas di atas. Bagus. Aku percaya padamu sekali. Tapi, jika Anda berani memainkan trik apapun, Anda akan mati dengan mengenaskan. Jangan berani. Aku benar-benar tidak berani. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Pergi sekarang. Haiyan. Saya akan membawa orang ini pergi dulu. Jagalah ayahmu dengan baik. Bagus, Li Wei. Aku menunggumu kembali ke rumah. Bagus. Cucu ini tidak berbohong padaku. Kakeknya sebenarnya ada ratusan miliar harta karun yang tersembunyi. Ini dia. Tapi saya ingin membuka harta karun itu. Itu harus diidentifikasi. Ketiga barang antik ini di depan konter. Semua diidentifikasi dengan benar. Pintu batu akan dibuka. Jika salah, bahan peledak di seluruh ruang bawah tanah akan diledakkan. Kami berdua bahkan tidak bisa melarikan diri. Mereka semua akan hancur menjadi abu. Cucu ini. Anda tidak mencoba menipu saya, bukan? Tiga harta karun ini, itu semua kakekku. Sebuah ujian bagi generasi mendatang. Orang tanpa penglihatannya tidak memenuhi syarat untuk menyentuh harta karun ini. Li Wei, jika Anda melakukan kesalahan, mari kita semua mati bersama. Ini terlalu berbahaya. Jika tidak, mari kita lupakan saja. Hidup itu penting. Cucu ini bertingkah sangat mirip. Orang-orang biasa sangat tertarik padanya. Ketakutan, tapi saya punya mata röntgen. Apa yang kamu takutkan? Bukankah hanya untuk mengidentifikasi tiga barang antik? Saya masih tidak percaya. Ini bisa membuatku bingung. Li Wei, jika Anda tidak yakin, ayo pergi. Ini sangat berbahaya. Saya belum ingin mati. Jangan khawatir. Saya mengetahuinya dengan baik. Tiga hal ini. Saya masih bisa memahaminya. Hal pertama ini. Cangkir glasir biru langit Rukiln. Banyak orang berpikir. Ini adalah produk asli dari dinasti Song. Saat itu saya mengambil foto bayi ini. Menunjukkannya kepada master. Tuannya mengatakan ini adalah tempat pembakaran Ru dari dinasti Song. Bernilai beberapa ratus juta. Mungkinkah itu? Anak ini menyadarinya begitu dia muncul. Maka itu benar. Salah. Ini bukan dari dinasti Song. Ini adalah tiruan yang dibuat pada masa Yongzheng dinasti Qing. Sihigong. Apa? Peniruan Yongzheng. Warna glasir ini, sepertinya, persis sama dengan langit biru tempat pembakaran Ru. Tapi glasir tempat pembakaran Ru di dinasti Song. Ini adalah jenis glasir yang berubah menjadi biru setelah hujan. Ada gelembung kecil di dalamnya. Disebut bintang kejora Liao Ruo. Dan ini, meski terlihat sangat mirip, tapi gelembungnya terlalu seragam. Itu dibuat berdasarkan resep dari dinasti Qing. Meskipun nilainya tidak rendah. Bisa bernilai jutaan. Tapi ini jelas bukan tempat pembakaran Ru pada dinasti Song. Saat itu, sang master menghabiskan 3 hari. Saya tidak menyadari itu palsu. Sekilas anak ini bisa mengetahuinya. Yang kedua ini. Tungku Suande. Banyak orang berpikir, ini adalah tiruan modern. Karena tiruan dari Tungku Suande terlalu banyak, dan ini terlihat. Pengerjaannya kasar. Gelap. Tidak mengesankan sama sekali, kata tuannya saat itu. Ini adalah tiruan modern. Sampah bernilai puluhan dolar. Apakah anak ini juga berpikir demikian? Ini palsu. Salah. Ini nyata. Produk asli dari periode Suande dinasti Ming. Dan itu digunakan oleh keluarga kerajaan. Apa? Kompor rusa ini adalah kompor Suande asli.
Kompor ini terlihat gelap. Itu karena terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun, teroksidasi. Kamu membersihkannya. Anda dapat melihat tembaga di dalamnya. Itu adalah tembaga yang digiling dengan angin. 12 penyempurnaan. Ini adalah bahan unik untuk tungku Suande, pangkalan ini. Meski terlihat kasar. Tapi, ini adalah model Jia Diangwen dari tahun itu. Fontnya khas. Periode Suande. Gaya pavilion. Tidak bisa ditiru oleh zaman modern. Apakah kamu manusia super? Anda bisa mengatakan ini. Bagaimana dengan yang ini? Barang ketiga. Hal ketiga adalah yang paling sulit. Saya tidak percaya. Anda bahkan dapat mengidentifikasi ini. Barang ketiga. Penggemar ini tidak ditandatangani. Pena dan tintanya terlihat biasa saja. Banyak orang berpikir, ini digambar oleh orang biasa. Tidak berharga, itu benar. Yang ketiga ini. Saya menemukan 5 master saat itu. Aku bahkan tidak melihat apa itu. Orang ini tahu. Itu, apa itu? Ini adalah Dinasti Yuan. Karya otentik Zhao Menglei. Penggemar sungai musim gugur menunggu feri. Hanya karena itu terlalu tua. Tanda tangannya tertutup noda air. Jadi, tidak ada yang tahu. Apakah kamu yakin? Jika hal ini salah diidentifikasi, kami berdua akan mati. Penglihatanku tidak pernah salah. Itu. Mari kita pasang. Harta karun. Benar-benar sebuah harta karun. Ratusan miliar adalah milik saya. Semua milikku. Kekayaan sebanyak ini cukup bagiku untuk kembali lagi. Bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Bunuh saja Li Wei. Semua kekayaan ini adalah milikku. Cucu ini. Anda benar-benar ingin berkomplot melawan saya. Untungnya saya memiliki mata röntgen. Anda dapat melihat pistol disembunyikan di pakaiannya. Ah. Zhao Zihai. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Pikiran kecilmu. Di mataku. Sama seperti transparan. Li Wei. Kamu harus mati dengan baik. Harta ini milik keluarga Zhao saya. Anda merampok kekayaan keluarga Zhao saya. Anda akan dihukum. Saya membuka harta karun itu. Bukan milikku. Apakah itu milikmu? Jangan bunuh aku, Li Wei. Saya salah. Saya tidak berani lagi. Aku akan menjadi sapi atau kuda untukmu. Tolong biarkan aku pergi. Sayangnya sayang. Menyentuh porselen, bukan? Sayangnya, aku belum membunuhmu. Anda bunuh diri. Bakat yang luar biasa. Dengan kekayaan ratusan miliar ini. Cukup bagiku untuk melakukan banyak hal. Sayangnya. Toko yang Anda kunjungi terakhir kali. Sayangnya, sangat bagus. Li Wei. Apa yang kamu lakukan hari ini? Saya pikir sesuatu terjadi pada Anda. Itu saja. Zhao Zihai kemarin. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kan? Cucu Zhao Zihai sangat jahat. Tidak ada yang terjadi padamu, UPS. Saya baik-baik saja. Namun, Zhao Zihai sudah mati. Mati. Anda membunuh. Oh, bagaimana mungkin? Dia membunuhku lebih dulu. Alhasil, saya langsung kabur. Dia jatuh ke tanah dan mati. Tapi Anda memang meninggalkan hadiah besar untuk saya. Hadiah yang luar biasa. Batuk. Ya. 1 porsi. Harta bernilai ratusan miliar. Semuanya disembunyikan oleh saya. Itu ada di lemari besi. Apa ini? Begitu banyak emas. Dan barang antik itu. Berapa biayanya? Saya sudah memikirkannya. Bagaimana dengan saya? Bersiaplah untuk membuka perusahaan. Melakukan investasi. Membuat barang antik. Membuat perhiasan. Oh. Dan real estate. Saat itu. Kalian bertiga. Datang saja untuk bekerja di perusahaan saya. Bersama-sama kita. Ciptakan kerajaan bisnis kami. Bagus. Aku bersamamu. Bersama-sama kita menempatkan perusahaan menjadi lebih besar dan kuat. Kalau begitu ayo pergi bersama. Cobalah. Bisnis besar. Selamat.